jadi marah dan berkata dengan tangan di pinggang dan kepala terangkat tinggi. Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa jika Jiang Yan benar-benar bertunangan dengan keluarga Fang hari ini, Anda mungkin tidak bisa meninggalkan pintu ini. Ekspresi Xiao yang berubah dingin. Kamu mengancamku? Xiao yang tidak menjawab, tetapi melihat ke arah pintu. Apakah kamu melihat pintu itu? Begitu dia selesai berbicara, Jiang Yichen tiba-tiba bergidik pintu ini. Yah, ini tragis. Dia menghela napas, tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku akan menelepon kakak tertuaku untuk mengonfirmasi. Cepat, Xiao yang sedikit tidak sabar. Jiang Yichen segera mencari ponselnya. Jiang Yichen tidak berani mengabaikan tatapan membunuh Xiao Yang. Pada saat ini tidak ada gunanya bagi Xiao Yang untuk berbicara tentang hukum atau membaca ketentuan hukum apapun. Sun Jiang Yichen menemukan ponselnya di bawah sofa. Ketika dia membukanya, dia melihat lebih dari selusin panggilan tak terjawab. Dia menghela napas panjang dan segera melakukan panggilan telepon. Saudara, di mana pesta pertunangan Xiao Yan? Ada apa denganmu? Ini hari yang sangat penting. Suara Jiang Yiming terdengar dari seberang. Karena pengeras suara menyala, Xiao Yang dapat mendengarnya dengan jelas. Aku minum terlalu banyak tadi malam dan ketiduran, kata Jiang Yichen dengan santai. Oke, kalau begitu kemarilah. Sebuah resor pegunungan di selatan kota. Setelah selesai berbicara, Jiang Yichen menutup telepon dan menatap Xiao Yang. Xiao Yang menarik Jiang Yichen dan hendak berjalan keluar. Tunggu, biar aku ganti baju. Ganti di mobil saja. Xiao Yang tidak peduli tentang itu dan langsung menarik Jiang Yichen. Kedua pria itu memiliki tinggi badan yang hampir sama dan bentuk tubuh yang serupa, tetapi pada saat ini Jiang Yichen sedang digendong oleh Xiao Yang seperti seekor ayam. Raja hidup Jiangdu, tuan keempat dari keluarga Jiang, mungkin akan sangat terkejut jika seseorang melihat ini. Jiang Yichen juga memiliki harga diri yang perlu diselamatkan, jadi dia menutupi wajahnya dengan pakaiannya. Tutup pintunya. Kenapa kamu menutup pintunya? Aku akan mengganti kerugian apapun yang kamu alami. Xiao Yang bahkan tidak mendengarkan dan langsung membawa Jiang Yichen ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Jiang Yichen tampak tidak nyaman. Sial, kita semua pria terhormat, bisakah kamu lebih lembut lain kali? Jiang Yichen menggosok lehernya. Dia baru saja diseret sepanjang jalan oleh Xiao Yang dan kera bajunya membuat lehernya merah. Lain kali kamu bilang kamu pria terhormat, tolong hilangkan kata sialan, jawab Xiao Yang santai sambil menginjak pedal gas. Boom, pada saat ini kinerja tinggi mobil sepenuhnya ditunjukkan. Namun di belakangnya, Jiang Yichen hanya merasa bahwa dia terbang di depan dan jiwanya mengejarnya dari belakang. Pelan-pelan, aku perlu berganti pakaian. Xiao Yang pura-pura tidak mendengar dan hanya melakukan panggilan telepon. Xiao Zhang, pintu rumah yang saya datangi kemarin rusak. Coba lihat. Setelah mengatakan itu, dia melihat Jiang Yichen yang sedang memakai celananya. Sedang melihat apa? Iblis hidup itu memiliki wajah merah pada saat ini, seterang celana pendek merahnya yang cerah. Kenakan dengan cepat dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Xiao Yang sedikit melambat dan mengingatkan. Jiang Yichen memutar matanya ke arah Xiao Yang dan hanya menggumamkan sesuatu dengan wajah penuh kekesalan. Bab 152 Makan Malam Keluarga Makan Malam Pertunangan. Saat ini di sebuah ruang pribadi di resor. Jiang Yiming meletakkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum anak keempat ini memang selalu tidak sinkron. Kamu harus lebih memperhatikannya, Ibu Jiang tersenyum. Pada saat ini, Jiang Yan mengerutkan kening, merasa bahwa suasananya tampak semakin salah. Awalnya dikatakan sebagai makan malam keluarga tetapi suasananya sangat aneh. Ponselnya juga diambil. Jiang Yiming menjelaskan bahwa agak tidak sopan memegang ponsel saat makan. Xiao Yan bersikap lebih sopan nanti dan jangan terlalu dingin pada Jing Yang setiap saat. Jiang Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu. Namun setelah beberapa saat, langkah kaki akhirnya terdengar di luar pintu. Sepasang suami istri parubaya masuk lebih dulu. Keduanya berpakaian formal mengikuti dari dekat adalah Fang Jingyang yang mengenakan setelan putih dan tersenyum di wajahnya. Hei Kak Jiang, maaf membuatmu menunggu. Begitu Fang Zhen memasuki pintu dia berjalan menuju Jiang Yiming sambil tersenyum. Jiang Yiming dengan cepat berdiri dan tersenyum sebagai balasan saudara Fang sangat sibuk, tidak mungkin menunggu lama. Kami baru saja duduk belum lama ini. Fang Jingyang juga berjalan ke arah Jiang Yan sambil tersenyum, kamu sudah menunggu lama. Jiang Yan tidak berkata apa-apa hanya mengangguk sedikit. Fang Jingyang tidak berpikir ada yang salah. Sejak kecil, Jiang Yan tidak pernah baik padanya dan dia sudah terbiasa dengan itu. Tapi aku tidak tahu mengapa semakin Jiang Yan memperlakukanku seperti ini, semakin aku peduli padanya. Fang Jingyang tidak ragu dan duduk di sebelah Jiang Yan. Adapun pasangan Fang, mereka duduk berhadapan dengan mereka. Ini adalah makan malam keluarga Xiao Yan, jangan sungkan, kata Fang Zhen sambil tersenyum. Setelah semua orang duduk, Fang Zhen memandang Jiang Yan dan melanjutkan, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, aku tidak menyangka Xiao Yan sudah tumbuh begitu cepat. Dia mirip ibunya, dia cantik. Bunda Jiang tersenyum bahagia, tidak mungkin aku sudah tua dan jelek. Jiang Yiming juga menghela napas dan berkata sambil tersenyum anak-anak ini sudah besar semua dan sudah waktunya untuk membicarakan pernikahan. Jing Yang sudah besar bersama kita, dia anak yang baik membumi, mampu, dan dapat diandalkan. Beberapa dari mereka bersikap sopan lagi. Jiang Yan yang duduk di samping merasa ada sesuatu yang semakin tidak beres.
Pada saat ini Fang Jingyang menatap Jiang Yan, wajahnya penuh kelembutan dan tersenyum. Xiao Yan, apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu? Jiang Yan sedikit mengernyit, dia terlalu mengenal Fang Jingyang. Kelembutan ini hanya pura-pura. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Melihat Jiang Yan tidak tergerak, alis Fang Jingyang menunjukkan sedikit kemarahan. Namun seketika dia tersenyum lagi. Kau dan aku sudah saling mengenal sejak kecil. Kupikir kau mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentangku, tapi itu tidak masalah. Masih ada banyak waktu. Aku tidak terburu-buru. Apakah ini kesalahpahaman? Jiang Yan menatap Fang Jingyang dan mendengus dingin. Jiang Yan, Jiang Yiming menegur. Detik berikutnya Fang Zhen dengan cepat mencoba menengahi. Hei, biarkan anak-anak menyelesaikan urusan mereka sendiri. Mengapa kamu begitu cemas, saudara Jiang? Benar sekali, hahaha, Jiang Yiming tertawa dan mengganti topik. Semalam, penampilan dia memiliki gaya seperti saudara Fang di masa mudanya. Orang tua mulai sekarang, urusan keluarga Fang mungkin semua akan dikelola oleh Jingyang. Saudara Jiang, mohon berikan saya lebih banyak nasihat tentang masalah seperti ayah, seperti anak. Saya khawatir saya tidak bisa mengajari Anda apa. Jingyang jauh lebih baik daripada saya di masa lalu. Pada saat ini Jiang Yiming tiba-tiba berkata, kalau dipikir-pikir, sesuatu yang aneh terjadi di grup Xian kita baru-baru ini. Apa yang aneh? Fang Zhen bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu perusahaan mana yang berada di belakang ini, tetapi mereka membeli sejumlah besar saham di perusahaan kita. Jiang Yiming berkata sambil tersenyum beli saham grup Xian. Fang Zhen sedikit terkejut dan kemudian melanjutkan saya dengar bahwa saudara Jiang selalu ingin membeli kembali saham-saham itu. Ya, sayang sekali orang-orang tua itu tidak mau menjual kembali saham mereka. Jiang Yiming menghela nafas. Xian Group berkembang pesat dan saham-saham ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Mereka adalah tambang emas, saya pikir akan sangat sulit untuk membelinya kembali. Jiang Yiming mengangguk tetapi baru-baru ini orang-orang tua ini telah melepaskan saham mereka. Apakah ini benar? Fang Zhen tiba-tiba menjadi tertarik. Aku pikir itu adalah pekerjaan keluarga Fang. Jiang Yiming tidak menyembunyikannya lagi dan mengatakannya secara langsung. Haha, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Kamu bisa bertanya pada Jingyang, mungkin dia tahu. Fang Zhen tertawa tetapi itu tidak terburu-buru. Hari ini adalah makan malam keluarga, jadi mari kita tidak membahas masalah perusahaan. Jiang Yiming juga tersenyum dan mengutuk rubah tua itu di dalam hatinya. Kupikir itu diakuisisi oleh keluarga Fang, jadi aku bertanya langsung. Tapi Fang Zhen hanya menertawakannya yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Di sisi ini, Ibu Fang dan Ibu Jiang berbisik satu sama lain. Xiao Yan sangat cantik, bayi yang lahir dengan Jingyang pasti sangat cantik. Benar, Ibu Jiang menjawab sambil tersenyum. Keduanya mengobrol dengan antusias dan hampir memperlakukan satu sama lain sebagai ibu mertua sendiri. Ibu Fang tiba-tiba mengeluarkan sebuah gelang, memandang Jiang Yan dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, ini pertama kalinya Xiao Yan dan aku bertemu. Aku tidak tahu apa yang dia suka, aku punya sebuah gelang di sini. Konon katanya ini adalah harta karun dari dinasti sebelumnya. Aku membelinya. Benda ini pasti akan terlihat sangat bagus. Saat dia berbicara, Ibu Fang berjalan mendekat ke Jiang Yan dengan senyum sambil memegang gelang giok dan ingin memakainya pada Jiang Yan. Terima kasih, Bibi, tapi saya rasa ini tidak pantas. Saya tidak mampu membeli hadiah semahal itu. Jiang Yan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Ketika suara itu jatuh, semua orang di meja tertegun sejenak. Ibu Fang tersenyum dan melanjutkan, oh, benar. Kita sudah hampir menjadi keluarga sekarang, jadi apa yang tidak pantas tentang itu? Sebuah keluarga? Jiang Yan tertegun sejenak dan melihat ke semua orang. Apa maksud kalian dengan keluarga? Bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Pada saat ini, Jiang Yiming mengerutkan kening dan tiba-tiba memarahi, Xiao Yan, apa sikapmu? Apakah seperti ini caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Wajah Ibu Fang tiba-tiba menunjukkan ketidaksenangan dan dia mencibir bos Jiang menantu perempuan saya tampaknya memiliki temperamen yang buruk. Dia bahkan belum memasuki keluarga Fang jika dia melakukannya apakah saya masih akan memandangnya dengan baik. Tiba-tiba suasana di perjamuan menjadi dingin. Fang Zhen sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa, hanya bersandar di kursinya dan menatapnya dengan dingin. Melihat ini, Fang Jingyang dengan cepat tersenyum dan berkata, Bu, apa yang ibu bicarakan? Xiao Yan tidak bermaksud seperti itu. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Mohon bersabar, Jingyang keluarga Fang kami punya aturan kamu seorang pria, kamu tidak bisa memanjakannya seperti ini. Masih ada waktu yang lama untuk hidup jika kamu tidak mengubah temperamenmu dan memperlakukanku, ibu mertuamu, seperti ini, maka keluarga Fang tidak akan memiliki aturan di masa depan. Fang Zhen tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya, berkata baiklah, baiklah, sebagai orang tua, mengapa kamu berdebat dengan seorang anak kecil tentang ini? Hari ini adalah pesta pertunangan anak kami, pasti akan meriah dan menyenangkan. Berbahagialah saja, kamu harus mengendalikan emosimu di rumah dan jangan mempermasalahkan segala sesuatu. Suara itu jatuh, ekspresi Jiang Yan berubah. Apa katamu, pesta pertunangan? Bab 153 tarik cakarmu atau akan kupotong pesta pertunangan apa? Ekspresi Jiang Yan berubah dingin, suaranya menjadi lebih dalam, dan dia menatap ibunya. Ini pesta pertunanganmu dengan Jingyang. Ibu Jiang secara alami menyadari bahwa wajah putrinya tampak aneh. Namun dia masih tersenyum perlahan berjalan ke arah Jiang Yan dan berkata dengan lembut Xiao Yan sebenarnya perjamuan keluarga ini dan perjamuan pertunangan memiliki arti yang sama hanya untuk memantapkan status.
Semua orang di dunia luar tahu bahwa kamu dan Jing yang sangat cocok dan kalian akan bersama pada akhirnya. Apa yang kamu katakan? Jiang Yan melirik ibunya, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka kata-kata seperti itu akan keluar dari mulut ibunya. Apakah kamu berencana untuk menjual putrimu demi kariermu? Jiang Yan sudah memikirkan hal ini, tetapi ketika fakta sebenarnya terungkap di hadapannya, dia merasa sulit untuk menerimanya. Perasaan putus asa muncul secara spontan. Ini adalah orang tua kandungku. Apa maksudmu dengan pengkhianatan? Ibu Jiang tertawa. Xiao Yan, kamu sudah dewasa sekarang, kamu harus tahu betapa sulitnya menjadi orang dewasa. Demi keluarga kita, sudah kubilang kemarin bahwa jika terjadi sesuatu yang salah dengan Xian Group, aku khawatir ayahmu. Setelah mengatakan itu, Ibu Jiang melirik Jiang Yiming. Yang terakhir menghela napas, tampak tak berdaya. Anggap saja ini sebagai pengorbanan untuk ayahmu, untukku, untuk Xiao Sui, dan untuk keluarga ini. Suara itu menjadi semakin dalam, mata Ibu Jiang menjadi merah, dan dia mulai menangis. Fang Jingyang hanya duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak terburu-buru. Dia hanya menginginkan satu hasil dan itu adalah agar Jiang Yan menikah dengannya. Fang Zhen juga tetap diam dan hanya meminum tehnya. Hanya ada satu hasil yang dia inginkan, yaitu pernikahan antara keluarga Fang dan Jiang. Ibu Jiang menatap Jiang Yan dengan mata merah. Dia pikir putrinya akan menundukkan kepala seperti sebelumnya setelah melihat sikapnya, tetapi dia tidak menyangka Jiang Yan masih memiliki sikap yang kuat. Dia menatap Ibu Jiang dan mencibir, pengorbanan, biarkan kami mati untuk tujuanmu. Apakah keluarga ini harus menjadi lebih baik hanya jika aku dikorbankan? Jiang Yan berbicara dengan suara pelan, hampir menggertakkan giginya. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada grup Xian, itu urusanmu. Jika bisnisnya gagal, kamu bisa memulai dari awal. Mengapa mengorbankan aku? Saya bukan objek, saya adalah manusia, putri kandungmu. Kamu selalu bilang aku sudah dewasa menjadi bijaksana dan harus membantu keluarga, tetapi sekarang setelah aku dewasa, kenapa aku harus memintamu membuat keputusan untukku? Siapapun yang ingin memasuki pintu keluarga Fang bisa masuk. Jika kamu suka, kamu bisa menikahinya. Dulu, tidak peduli seberapa keras sikap Jiang Yan, dia tidak akan pernah memilih untuk berbicara dengan Ibu Jiang dengan nada seperti itu. Namun, dia mengerti bahwa berkompromi secara membabi buta tidak hanya akan membuat orang tuanya gagal untuk bangun, tetapi akan memperburuk keadaan. Dia mencoba untuk memahami orang tuanya, tetapi mendapati bahwa mereka sama sekali tidak memahaminya. Setelah kata-kata itu terucap, Ibu Jiang tertegun sejenak. Tapi Jiang Yiming langsung menariknya ke bawah dalam sekejap. Xiao Yan, kau tahu apa yang kau bicarakan? Ibu Jiang menepuk Jiang Yiming dan melanjutkan dengan lembut, Xiao Yan, aku tahu kamu sangat marah. Tapi sebenarnya, pernahkah kamu memikirkan tentang masa depan? Keluarga Fang adalah keluarga kaya, dan Jing Yang adalah anak yang berperilaku baik, masuk akal, tenang, dan dewasa. Kalian berdua adalah teman masa kecil. Aku tahu kalian anak muda selalu ingin mengejar cinta, tetapi kamu harus tahu bahwa cinta didorong oleh hal-hal materi dan kecocokan yang baik, bukan fantasi yang ditulis dalam dongeng. Kamu hanya dapat mengetahui orang yang tepat setelah mencoba. Setidaknya Jing Yang memperlakukanmu dengan baik dan benar-benar peduli padamu. Menikah dengan keluarga Fang tidak seburuk yang kamu kira. Pada titik ini, Ibu Jiang memandang Fang Jingyang dan berkata dengan lembut, Jing Yang, kamu harus baik pada Xiao Yan, ya. Tentu saja. Saya menyukai Xiao Yan sejak saya masih kecil dan hingga sekarang perasaan saya padanya tidak berubah sama sekali. Selama dia menikah dengan keluarga Fang, apapun yang terjadi di masa depan, saya akan menyayanginya dan melindunginya. Fang Jingyang berkata dengan mesra, kamu. Fang Jingyang, kamu tahu siapa dirimu. Kamu tidak akan merasa nyaman sampai aku memberitahumu, kan? Jiang Yan mencibir tanpa menatap Fang Jingyang. Wajah Fang Zhen tiba-tiba menjadi gelap. Dia berdiri dan bersiap untuk berjalan keluar. Sepertinya pertunangan hari ini tidak bisa dilakukan. Jiang Yiming menyipitkan matanya dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Jiang Yan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku, Jiang Yan, belum menyelesaikan kata-katanya, Bang. Tiba-tiba seluruh penonton terkejut. Bahkan Jiang Yan pun bingung. Tiba-tiba ada rasa sakit membakar di wajahnya. Dia menutupi wajahnya sambil menatap ayahnya yang baru saja menamparkan wajahnya dan terdiam sesaat. Ayah, Jiang Yan menatap Jiang Yiming dengan tatapan kosong di matanya. Dia merasa seolah-olah baru pertama kali bertemu ayahnya. Meskipun Jiang Yiming adalah ayah yang tegas sejak kecil, dia tidak pernah menggunakan kekerasan dan hanya memarahinya beberapa patah kata. Tamparan ini adalah pertama kalinya ayahnya memukulnya sejak dia ingat. Jiang Yanyu sudah tidak muda lagi, kamu harusnya bersikap masuk akal. Ini sudah menjadi perintah orang tua dan perkataan Mak Comblang sejak zaman dahulu. Seberapa jauh kamu ingin mendorong kami? Membiarkanmu menikah ke keluarga Fang adalah untuk kebaikanmu sendiri. Ini untuk kebaikanku sendiri. Jiang Yan tersenyum. Senyum itu penuh kesengsaraan. Dia menutup matanya, tahu apakah harus menyerah atau melawan. Salah satu orang tua saya berperan sebagai polisi baik dan yang lainnya berperan sebagai polisi jahat. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang tuanya sangat aneh, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu mereka. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Tidak ada perbedaan antara pernikahan ini bertunangan atau tidak. Jika keluarga Fang bersedia, Fang Jingyang bahkan bisa membawa dirinya ke keluarga Fang hari ini. Di dalam kotak ini, semuanya akan mengarah pada satu hasil dan tidak ada yang akan berubah. Dia membuka mulutnya tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Ibu Jiang sama sekali tidak merasa bersalah, malah tersenyum.
Sebagai ibunya, Ibu Jiang sangat mengerti. Saat ini Jiang Yan berada di ambang kompromi. Dia menghela napas panjang, tahu bahwa ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Tapi untuk apa aku melakukan ini? Demi keluarga ini, demi perusahaan, dan demi seluruh keluarga untuk menjalani kehidupan yang stabil dan nyaman. Setelah hari ini, keluarga Jiang tetaplah keluarga Jiang. Satu-satunya hal yang berubah adalah dia akan menjadi menantu perempuan keluarga Fang dari putri sulung keluarga Jiang. Dan dia akan segera mengambil alih posisi tuan muda tertua dari keluarga Fang dan calon nyonya keluarga Fang. Di masa depan kita masih akan hidup dengan nyaman. Dia tidak percaya putrinya akan menyalahkannya di masa depan. Sekarang paling banyak saya masih memiliki beberapa fantasi kekanak-kanakan, tetapi masih ada banyak waktu dan dia akan mengetahuinya pada akhirnya. Fang Jingyang menatap Jiang Yan dan senyum muncul di sudut mulutnya. Xiao Yan, jangan khawatir, sekarang kamu sudah menikah dengan keluarga Fang, aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk menghibur Jiang Yan. Namun pada saat ini, dengan suara keras, pintu kotak itu terbuka. Setelah itu, ada dua sosok yang mundur. Pengawal di pintu jatuh ke tanah. Fang Jingyang, jauhkan cakarmu dariku, atau akan kupotong. Suara itu datang, dan wajah Xiao yang penuh amarah dengan tinjunya yang terkepal. Ketika semua orang melihatnya, ekspresi mereka sangat berbeda. Xiao Yang. Jantung Fang Jingyang berdegup kencang dan dia dipenuhi dengan kejutan. Dia jelas tidak menyangka Xiao Yang akan muncul tiba-tiba. Ekspresi Jiang Yan menjadi cerah berbeda dari keputusasaan barusan, sepertinya ada sedikit lebih banyak cahaya di pupilnya dan semangatnya pulih. Bab 154 Pria yang bermulut kotor. Melihat Jiang Yan dengan mata merah, Xiao Yang sudah marah. Tidak apa-apa, aku di sini. Xiao Yang menghela napas panjang dan berjalan di depan Jiang Yan. Singkatnya, dia belum mengenal Jiang Yan untuk waktu yang lama tetapi dia juga tahu bahwa Jiang Yan adalah gadis yang hidup dan ceria dengan kepribadian yang sangat unik dan karakter yang kuat. Orang bisa membayangkan betapa sakitnya dia saat ini karena dia telah dipaksa sampai titik ini. Xiao Yang memandangi beberapa orang dengan mata penuh ketidakpuasan dan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala kecil Jiang Yan. Xiao Yang. Pada saat ini, Jiang Yan akhirnya menangis terseduh-seduh, mencondongkan tubuh ke depan, dan jatuh ke pelukan Xiao Yang. Melihat Jiang Yan di pelukannya, dia merasa sangat tertekan. Namun, pemandangan ini secara alami membuat Fang Jingyang yang berdiri di samping terlihat muram. Dia bisa memilih untuk melupakan apa yang terjadi kemarin, tapi ini adalah kedua kalinya. Melihat Jiang Yan yang seharusnya menjadi wanitanya melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yang, tidak peduli seberapa tenangnya dia tidak bisa menahan diri. Marah dan geram, melihat ini Fang Zhen di samping melirik Xiao Yang. Siapa kamu? Lepaskan Jiang Yan. Xiao Yang terlalu malas untuk membalas dan hanya membantu Jiang Yan menghapus air matanya. Xiao Yang, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu pikir kamu punya umur panjang? Fang Jingyang mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara berderit. Bukan urusanmu untuk memutuskan berapa lama aku hidup. Xiao Yang tersenyum. Ibu Jiang segera menghampiri dan bertanya, apakah kamu Xiao Yang? Cepat lepaskan Xiao Yan kami dan pergi dari sini. Ini adalah makan malam keluarga kami. Xiao Yang tidak bergeming tetapi merasa patah hati. Kamu adalah Xiao Yang, Ibu Fang tampak muram. Dia secara alami pernah mendengar tentang orang ini. Dialah yang menyebabkan kedua putranya dirawat di rumah sakit. Tidak heran kau selalu menentang keluarga Fang kami. Ternyata kau berselingkuh dengan gadis sialan itu. Beraninya kau, bocah tampan, melawan keluarga Fang kami. Pria tampan Xiao Yang tertegun. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki julukan seperti itu seumur hidupnya. Di mana orang-orangnya masuk cepat dan tangkap orang ini. Suara itu terdengar tapi tidak ada siapapun di luar pintu. Kedua pengawal itu dibuat tidak sadarkan diri oleh Xiao Yang. Setelah Ibu Fang selesai, Xiao Yang, jika kamu masih ingin keluar dari pintu ini, lepaskan Jiang Yan segera. Dia adalah tunanganku. Wajah Fang Jingyang penuh amarah. Dia melangkah maju, tampak seperti akan mengambil tindakan. Xiao Yang si idiot bahkan tidak melihat Fang Jingyang dan hanya mengulurkan tangannya. Detik berikutnya, ada bunyi gedebuk. Ada bekas tamparan merah di wajah Fang Jingyang. Kali ini, bukan hanya ayah dan anak Fang, tetapi juga Jiang Yiming yang tercengang. Suara itu tegas dan semua orang yang hadir, termasuk Jiang Yiming yang sedang menguping di luar pintu, terkejut. Itu Fang Jingyang. Putra sulung keluarga Fang, playboy paling bejat di Jiangdu. Fang Jingyang juga bingung. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada seorang pun yang berani memukulnya. Berani sekali kamu memukulku, lalu kenapa kalau aku memukulmu? Apa kamu berani melawan balik? Xiao Yang mengangkat tangannya lagi. Detik berikutnya Fang Jingyang tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah tetapi dia sedang mundur. Sesaat Fang Jingyang merasa sangat kesal. Langkah mundur ini secara alami menarik perhatian semua orang. Untungnya tidak ada orang luar di sekitar tetapi di mata para tetua seperti Jiang Yiming wajah Fang Jingyang telah benar-benar dipermalukan setelah tamparan ini. Jiang Yan juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya tetapi dia masih meringkuk dengan patuh di pelukan Xiao Yang. Hanya pria ini yang bisa membuatnya merasa benar-benar aman. Dibandingkan dengan Xiao Yang, Fang Jingyang hanyalah orang tidak berguna yang terlahir dengan keberuntungan.
Beraninya kau, Fang Zhen berteriak. Dia tidak menyangka bahwa dengan statusnya, anak ini tidak hanya akan mengganggu pesta pertunangan tanpa alasan, tetapi juga memukuli putranya sendiri di depan umum. Ikat dia untukku, kata Fang Zhen dengan tegas, tetapi pada saat ini, tidak ada yang maju. Tidak ada orang luar di sini kecuali keluarga Fang dan Jiang. Dia sedikit mengernyit dan segera mengirim pesan. Nak, apa kau tahu bahwa apa yang sedang kau lakukan sekarang adalah ilegal? Ini adalah resor pribadi. Anda telah masuk tanpa izin dan menyerang orang. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Fang Zhen melangkah maju dan berbicara dengan kasar. Oh, Xiao yang hanya meliriknya dan sama sekali tidak menganggap Fang Zhen serius. Sebagai pengusaha terbesar di kota Jiangdu dan kepala keluarga berusia seabad. Bagaimana bisa seorang pria seperti ini, yang bisa membuat Jiangdu gemetar hanya dengan menghentakkan kakinya, diabaikan seperti ini? Wajahnya penuh amarah, tetapi dia tidak berdaya. Melihat dua pengawal tak sadarkan diri di tanah, dia menjadi tenang. Kedua pengawal ini adalah pensiunan tentara dan ahli yang dapat melawan 10 orang sekaligus. Namun saat ini dia terbaring di tanah tanpa reaksi sama sekali. Dia hanyalah seorang pengusaha, beraninya dia berkelahi dengan Xiao Yang. Xiao yang melirik Jiang Yiming saat ini. Yang terakhir tidak tahan untuk menonton dan memalingkan wajahnya. Aku benar-benar ingin tahu apakah Jiang Yan adalah putri kandungmu. Seorang pengusaha kaya menjual putrinya untuk sedikit keuntungan. Kamu adalah ayah yang sangat baik, Xiao yang menghela napas. Aku benar-benar tidak tahu mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara Jiang Yiming dan Jiang Yichen, seorang kakak laki-laki dan seorang adik laki-laki. Wajah Jiang Yiming dipenuhi amarah dan dia langsung menjadi berang-beraninya kau mengajariku pelajaran. Apakah ada masalah dengan aku mengajarimu pelajaran? Jika kamu tidak setuju mengapa kamu tidak memukulku, kamu? Jiang Yiming sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Jiang Yan dan menunjuk Xiao Yang dan berkata lihat inilah pria yang kamu sukai. Dia sangat vulgar dan pria yang gegabah. Bagaimana mungkin orang seperti itu layak mendapatkan kepercayaan seumur hidupmu? Xiao Yang terlalu malas untuk memperhatikan. Jika Jiang Yiming berbicara dengan nada yang baik saat ini, dia akan memperlakukannya sebagai ayah Jiang Yan. Jika dia berbicara seperti ini, maka dia hanya akan menjadi musuh seperti Fang Jingyang. Wajah Fang Jingyang dipenuhi amarah saat ini dan dia berjalan maju. Tetapi setelah Xiao Yang melihatnya, dia berhenti lagi, jelas ketakutan. Idiot, Xiao Yang mengutuk. Tuan Fang Yu, kau payah sekali. Kau menggunakan cara tercela seperti itu saat tidak bisa mendapatkan perempuan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil didorong sampai seperti ini olehmu? Setelah memarahi orang-orang yang hadir, Xiao Yang menyeka air mata dari wajah Jiang Yan. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan bertunangan dengan... Nada suara Xiao Yang tidak jauh lebih lembut. Sejujurnya, Jiang Yan juga membuatnya marah. Ini pernikahanmu sendiri jadi kamu harus membuat keputusan sendiri. Jika benar-benar sampai seperti ini, telepon saja saya atau bahkan kirimi saya pesan dengan alamatmu. Aku takut padamu Jiang Yan ragu-ragu tetapi tidak bisa berkata sepatah kata pun. Dia menyesali tamparan yang dia berikan kepada Xiao Yang kemarin. Tamparan itulah yang membuatnya takut menghubungi Xiao Yang. Bodoh sekali kamu Xiao Yang mengutuk dan mencubit dagu Jiang Yan. Setelah melihat sekilas, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk pelan bodoh. Sebuah kata yang vulgar dan cabul. Tapi pada saat ini hati Jiang Yan telah meleleh. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan, mengangkat matanya yang indah, dan menatap langsung ke orang di depannya, matanya penuh cinta. Bab 155 Aku berjanji akan mendukungmu Jiang Yichen. Xiao Yang tiba-tiba berteriak paman keempat Jiang Yan tertegun. Kakak keempat Jiang Yiming langsung penuh kebingungan. Di luar pintu sesosok yang sopan meremas keluar dari kerumunan dengan tanda merah di lehernya yang ditinggalkan oleh kerah. Jiang Yiming tampak tak berdaya dan memelototi Xiao Yang. Kau menjualku begitu saja? Kakak keempat, apakah kau yang membawa Xiao Yang masuk? Jiang Yiming berteriak dengan kasar. Tidak, dia yang menyandera aku. Lihat leherku, Kak. Jiang Yichen menarik pakaiannya, memperlihatkan tanda merah. Jiang Yiming tiba-tiba tampak kecewa. Ternyata keluarga Jiang penuh dengan pengkhianat. Saat ini Xiao yang menatap Jiang Yiming perlahan. Aku terlalu malas untuk mengeluh tentangmu sebagai seorang ayah kau benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Tapi kau tetap ayah Xiao yang sebutkan harga. Xiao yang berkata sambil tersenyum padamu. Jiang Yiming sangat marah hingga janggutnya bergetar dan matanya melotot tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini benar-benar sebuah tawaran lalu jadi apa dia? Dia adalah salah satu pengusaha terkaya di Jiangdu. Bagaimana orang ini bahkan bisa menyebutkan harga ketika diminta untuk melakukan? Ketika Xiao yang melihat tatapan Jiang Yiming, dia langsung tertawa dan berkata, mengapa? Apakah kamu tidak menjual putrimu? Apa perbedaan antara menjualnya kepada keluarga Fang dan menjualnya kepadaku? Kamu. Apa maksudmu dengan kamu? Xiao yang sama sekali tidak menghargai Jiang Yiming dan langsung menyela mantra itu. Dia tiba-tiba menatap Jiang Yan di pelukannya dan tidak bisa menahan senyum. Aku hampir lupa kamu adalah harta yang tak ternilai bagaimana aku bisa menentukan harga. Ketika suara itu jatuh Jiang Yan merasa sangat malu dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Tangan wanita itu tiba-tiba menegang, takut dia akan kehilangan satu-satunya sosok yang bisa dia andalkan. Sementara itu, Xiao yang memandang Jiang Yichen dan berkata, keluarkan. Jiang Yichen mengangguk dan mengeluarkan sebuah tas kerja. Keluarkan lusinan kontrak dari sana. Apa ini? Jiang Yiming sedikit mengerutkan kening.
Ayah dan anak keluarga Fang juga melihat ke atas, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Xiao Yang. Ini adalah surat kuasa untuk 40% dari total saham grup Xian. Xiao Yang memandang Jiang Yiming dan berkata perlahan. Bagikan surat kuasa. Jiang Yiming langsung terkejut. Aku tahu kenapa kamu terburu-buru menikahkan Jiang Yan dengan keluarga Fang. Bukankah karena kamu takut sahamnya akan jatuh ke tangan keluarga Fang? Kamu yang mengakuisisi saham grup Xian. Wajah Jiang Yiming penuh dengan ketidakpercayaan. Dia selalu ingin mengembalikan saham-saham ini ke keluarga Jiang, tetapi orang-orang tua itu selalu memiliki nafsu yang terlalu besar dan dia tidak mampu membayar begitu banyak uang untuk membelinya kembali. Dia tahu betul nilai dari saham-saham ini. Jika saya ingin mendapatkan semuanya kembali, setidaknya akan menelan biaya 100 miliar yuan. Awalnya saya berpikir bahwa hanya keluarga Fang yang bisa melakukan prestasi sehebat itu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yang selalu menjadi sakit kepala baginya adalah dalang sebenarnya di balik layar. Dialah yang mengakuisisi saham grup Xian 40%. Ratusan miliar dana likuid ini. Dia dengan cepat mengambil dokumen itu di tangannya dan mulai membacanya. Benar, ini surat otorisasi saham grup Xian. Semua saham ini atas nama Xiao Yang, tidak ada masalah sama sekali. Dengan kata lain 40% dari grup Xian adalah milik Xiao Yang. Hanya kalah dari posisinya di grup Xian. Dia tiba-tiba terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Dia masih tidak percaya dan menatap Jiang Yichen. Yang terakhir mengangguk dan berkata, kakak, surat-surat kuasa ini semuanya asli dan saya telah bertanya kepada beberapa mantan pemegang saham utama dan memang tidak ada masalah. Dengan cara ini, ayah dan anak keluarga Fang juga terkejut dengan adegan ini. Mereka juga mendengar sesuatu tentang perubahan saham grup Xian. Tetapi perubahan saham semacam ini yang mendekati 100 miliar yuan, siapa di seluruh Jiangdu yang dapat melakukannya? Meskipun Jiang Yiming selalu curiga bahwa keluarga Fang yang melakukannya, faktanya Fang Zhen sendiri memahaminya. Bahkan keluarga Fang tidak dapat menyisihkan begitu banyak uang untuk mengakuisisi saham grup Xian saat ini. Ratusan miliar dana likuid, bahkan keluarga Fang tidak bisa melakukannya. Mereka sudah bingung saat ini siapa Xiao Yang ini terlalu banyak uang kan. Baru sekarang Fang Jingyang menyadari betapa beruntungnya dia berada di jamuan lelang. Untungnya Xiao Yang tidak terus bermain-main denganku. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa mendapatkan sebidang tanah itu. Kamu siapa? Fang Zhen menatap Xiao Yang dengan kerutan di wajahnya. Apakah ini keluarga Xiao di Kyoto? Suara itu jatuh, Fang Jingyang juga melihat ke atas. Keluarga Xiao di Kyoto itu keluarga Xiao di Jiangdu. Xiao Yang tersenyum. Dia tidak lagi memperhatikan ayah dan anak itu, tetapi melihat Jiang Yiming yang masih sok. Sekarang sahamnya ada di tanganku, apakah menurutmu aku layak untuk Jiang Yan? Xiao Yang bertanya dengan dingin. Jiang Yiming mengangkat kepalanya, wajahnya penuh kejutan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, akuisisi saham Xian Group selesai 4 atau 5 bulan yang lalu. Aku sudah memeriksanya. Kamu tidak mengenal Jiang Yan Bagaimana kamu bisa membeli saham Xian Group? Apa yang ingin kamu lakukan? Dia benar-benar tidak mengerti apa yang Xiao Yang lakukan dengan saham Xian Group. Bahkan jika dia bisa mengambil kembali sahamnya, dia tidak bisa melakukannya. Di sini tidak sesederhana itu. Orang-orang tua itu punya nafsu makan yang besar. Berapa banyak Xiao Yang membayar untuk membeli kembali begitu banyak saham? Xiao Yang tersenyum. Saya punya terlalu banyak uang untuk dibakar dan tidak ada tempat untuk. Saya tidak ada kegiatan, jadi saya mungkin saja membeli beberapa saham dan menunggu nilainya bertambah. Apakah ada masalah dengan itu? Xiao Yang mendengus dingin. Tiba-tiba beberapa orang tersedak oleh kata-kata Xiao Yang. Terlalu banyak uang untuk dibakar, ratusan miliar aset dibeli untuk kesenangan. Berapa banyak uang itu? Pada saat ini Xiao Yang sudah menarik tubuh lembut Jiang Yan dan mencubit dagu Jiang Yan. Yang terakhir mengangkat alisnya sedikit dan wajahnya memerah. Apakah kamu ingat menanyakan sebuah pertanyaan padaku? Jiang Yan tertegun sejenak. Apa? Kamu bertanya padaku apakah aku harus mendukungmu? Saat suara itu jatuh, Jiang Yan segera memalingkan wajahnya, menggigit bibir merahnya dengan ringan, dan lehernya memerah sampai telinganya. Awalnya, aku hanya berpikir itu menyenangkan untuk menggoda Xiao Yang. Hanya dengan menggodanya, aku bisa membuat Xiao Yang tersipu. Itu sangat lucu. Tapi aku tidak menyangka itu orang ini sepertinya menganggapnya serius. Xiao Yang menatap wajah lembut di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, sekarang aku berjanji padamu. Wanita, kamu disimpan olehku. Xiao Yang selesai berbicara. Tiba-tiba kata-kata ini jatuh ke dalam hati Jiang Yan seperti capung menyentuh air menyebabkan riak. Wajahnya memerah tetapi hatinya sangat manis. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Sangat mahal untuk mendukungku. Bisakah kamu membiayainya? Apakah ini cukup? Xiao Yang menunjuk ke surat kuasa saham. 40% saham grup Xian. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di keluarga Anda, bukankah seharusnya Anda putri dari keluarga kaya? Xiao Yang tersenyum. Cukup, Fang Jingyang tiba-tiba berteriak marah. Dia benar-benar tidak bisa menahannya, tetapi pada saat ini, ada suara, snap. Sebuah bekas tangan besar tiba-tiba muncul lagi di wajah Fang Jingyang yang lain. Aku sedang menggoda kekasihku dan kau, bajingan jelek, tidak berhak berkomentar. Fang Jingyang tertegun menutupi wajahnya yang terasa panas.
Tepat saat itu, di luar pintu, suara langkah kaki bergema di koridor. Xiao yang sedikit mengernyit dan mengusap wajah Jiang Yan yang tampak khawatir. Jangan khawatir, aku di sini bab 156 pertarungan di dalam kotak, ada begitu banyak orang. Xiao yang mendengarkan langkah kaki yang kacau dan tersenyum. Saat ini Jiang Yan dipelukannya seperti kelinci ketakutan yang mencengkeram keras Xiao yang dengan tangannya dan sedikit mengencangkannya. Hanya dalam waktu singkat lusinan orang bergegas masuk dan keluar dari kotak itu. Saat ini Fang Jing yang menyeka darah dari sudut mulutnya. Tamparan Xiao yang tidak menyisakan kekuatan sedikit pun dan wajahnya sudah bengkak. Dia menatap Xiao yang dengan gigi terkatup dan berkata dengan suara sengit, "Aku bilang, kamu tidak bisa keluar dari pintu ini." Ada lusinan orang termasuk pengawal dan petugas keamanan resor. Mereka semua kuat dan berotot dan tidak satu pun dari mereka adalah orang baik. Hanya lusinan orang yang berdiri di sini memberikan banyak tekanan pada Xiao Yang dan anggota keluarga Jiang yang hadir. Ingin menahanku di sini? Xiao Yang menatap Fang Zhen. Pria ini terkenal sebagai raja bisnis nomor 1 di Jiangdu. Kamu telah memprovokasi keluarga Fang kami berkali-kali. Kamu seharusnya sudah menduga konsekuensi seperti itu. Dia tersenyum. Fang Jingyang berkata dengan lantang, aku tidak ingin melihat orang bernama Xiao berdiri di dunia ini. Xiao Yang menatap Fang Jingyang tiba-tiba, mengapa kamu ingin membunuhku? Tidak ada begitu banyak orang di sini. Siapapun yang membunuhmu tidak ada hubungannya denganku. Suara itu jatuh. Mulai Fang Zhen melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, keluarga Fang melakukan banyak hal gelap saat itu. Namun selama bertahun-tahun keluarga Fang tidak terlibat dalam perkelahian dan pembunuhan seperti. Lagi pula, keluarga Fang saat ini tidak perlu melakukan hal-hal ini sama sekali dan ada banyak orang yang melayani keluarga Fang setiap saat. Tapi Xiao Yang ini memprovokasi keluarga Fang berulang kali. Jika dia dibiarkan keluar dari pintu ini dengan selamat, keluarga Fang mungkin akan menjadi bahan tertawaan di dunia bisnis Jiangdu dan orang-orang akan lupa bahwa keluarga Fang adalah harimau buas dari Jiangdu. Xiao Yang sedikit mengernyit. Dia mendorong Jiang Yan dalam pelukannya ke arah Jiang Yichen. Xiao Yang mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara berderit. Xiao Yang. Tidak apa-apa, Xiao Yang menghela napas panjang dan melotot pada Jiang Yichen. Jika orang ini tidak ketiduran dan membenturkan kepalanya ke pintu hingga terluka, Xiao Yang tidak akan terlalu takut pada banyak orang. Kudengar kau jago berkelahi, Fang Zhen mencibir. Ya, sayalah yang memukuli Fang Jingyuan hingga masuk rumah sakit. Katakan padaku, bukankah kamu marah? Xiao Yang menatap Fang Zhen sambil tersenyum tanpa sedikit pun rasa panik. Kau, begitu dia selesai berbicara, semua orang mendatangi Xiao Yang. Faktanya, meskipun ada banyak orang, hanya sedikit yang bisa memukul Xiao Yang. Selain itu, kotaknya tidak besar dan hanya ada beberapa orang yang mengelilingi Xiao Yang. Jiang Yiming mengerutkan kening dan menatap Fang Zhen, saudara Fang, ini bisa merenggut nyawa seseorang. Ya, orang akan mati. Semua orang tahu itu, tetapi beberapa orang masih suka kehilangan nyawa mereka. Fang Zhen berkata dengan dingin. Fang Jingyang mencibir dari samping. Jika ini terjadi di luar, keluarga Fang tidak akan mentolerirnya. Tetapi ini adalah wilayah keluarga Fang. Di sebidang tanah kecil ini, bahkan jika Xiao Yang terbunuh, ada banyak orang yang akan disalahkan. Jiang Yan tampak pucat del. Dia tiba-tiba berbicara. Semua orang menatap gadis yang matanya masih merah dan bengkak. Fang Jingyang, aku bisa menikahimu, tetapi kamu harus membiarkan Xiao Yang pergi. Jiang Yan menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin, lepaskan. Fang Jingyang tersenyum. Aku tidak akan melepaskannya, apa yang bisa kau lakukan? Fang Jingyang tidak lagi peduli dengan perkataan Jiang Yan saat ini. Tidak hanya Xiao Yang mempermalukan dirinya sendiri berulang kali, dia juga menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Kudengar kau membiarkan orang itu pergi. Kau pikir kau siapa? Akan baik-baik saja jika kau bersih, tetapi kau sudah menjatuhkan diri ke pelukan Xiao Yang. Apa kau pikir aku masih peduli padamu? Bahkan jika Xiao Yang ditangani, apakah kamu pikir Jiang Yan bisa lolos? Pada akhirnya, kamu harus menikahi keluarga Fang dengan patuh. Hasilnya sama, bagaimana aku bisa mendengarkanmu? Fang Jingyang menggelengkan kepalanya bahkan tanpa melihat Jiang Yan. Fang Zenon di sisi lain merasa lega saat melihat ini. Ini seharusnya putranya, mengapa dia melakukan ini untuk seorang wanita? Jika kamu ingin menjadi kepala keluarga Fang, kamu harus tanpa ampun. Several orang datang dengan tinju Xiao yang tidak terburu-buru. Setelah dia menyelesaikan gerakannya, suara itu jatuh. Jiang Yan, apa kau bodoh memohon padanya? Dia yang akan memohon padaku. Xiao Yang tersenyum dan mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Selama periode ini, dia berlatih Wing Chun ketika tidak ada yang bisa dilakukan dan telah menguasai rahasia seni bela diri ini ke tingkat yang tinggi. Dia benar-benar tidak takut pada orang-orang ini. Mereka hanyalah beberapa pengawal dengan latar belakang militer dan penjaga keamanan dengan sedikit kekuatan. Bang itu hanya sekejap mata. Beberapa orang terdekat Xiao Yang terlempar dalam sekejap sambil berteriak kesakitan. Tidak hanya itu, akan lebih baik jika ada lebih sedikit orang di sini. Tetapi di ruang sekecil itu, orang-orang ini benar-benar menabrak cukup banyak orang setelah mereka mundur. Dalam sesaat, banyak orang jatuh di sekitar Xiao Yang. Fang Zhen dan putranya sama-sama memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat ini. Anak ini sangat pandai berkelahi. Jiang Yichen juga menarik napas dingin.
Aku sudah mengenal Xiao yang begitu lama dan aku tahu dia petarung yang baik, tetapi dia seharusnya tidak sehebat ini dalam bertarung. Ini sudah termasuk dalam kategori ahli seni bela diri di drama TV. Tapi ini hanya akting di acara TV, apapun itu. Dan adegan ini benar-benar terjadi tepat di depan mata kita. Xiao yang benar-benar bertarung 1 lawan 10. Xiao yang menggerakkan pergelangan tangannya pada saat ini dan merasa sedikit sakit. Namun, meskipun begitu, masih ada cukup banyak orang di luar saat ini. Jika mereka bisa masuk dengan paksa, mereka semua pasti sudah bergegas masuk. Fang Zhen memang seorang pria yang telah melihat dunia. Setelah beberapa saat terkejut, dia tampak tenang. Masih ada begitu banyak orang di sini. Mungkinkah dia menangkis mereka semua? Saya melihat beberapa orang yang berteriak mundur dan 7 atau 8 orang lainnya bergegas masuk sambil mengacungkan tongkat di tangan mereka. Peralatan sedang dikirim Xiao yang sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia sangat senang. Tubuhnya pasti tidak akan mampu berurusan dengan begitu banyak orang. Selain itu, lengannya masih sakit karena mendobrak pintu Jiang Yichen. Jika mereka punya senjata dan bisa meminimalkan kerusakan pada tubuh mereka, orang-orang ini akan baik-baik saja. Lakukan saja. Begitu orang-orang masuk, Xiao yang tidak menunggu mereka bergerak dan langsung bergegas maju. Satpam yang pertama kali masuk dengan pentungan di tangannya tidak menyangka bahwa Xiao yang begitu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, dia terkena kekuatan dan terbang mundur. Dia dengan cepat mengayunkan pentungan di tangannya, tapi aku baru menyadarinya sekarang. Di mana tongkatku? Di mana tongkatku? Melihat lagi dia menemukan bahwa tongkat itu telah jatuh ke tangan Xiao yang di suatu titik. Wing Chun meskipun itu adalah gaya tinju. Tetapi ketika menggunakan senjata, kekuatannya hanya akan menjadi lebih kuat. Selama periode latihan ini, dia telah mempelajari banyak pengetahuan yang relevan. Wing Chun adalah tentang kecepatan, akurasi, dan kekejaman. Untuk mempelajari Wing Chun, seseorang harus terlebih dahulu mempelajari setiap titik akupuntur pada tubuh manusia, tahu di mana titik paling rentan musuh, dan bertujuan untuk membunuh dengan satu serangan. Oleh karena itu, ketika menggunakan senjata, selama Anda mengenai posisi yang sama, Anda akan memiliki efektor yang sama bahkan dengan kekuatan yang lebih besar. Mengambil baton di tangan, Xiao yang mulai mengayunkannya. 2 suara keras. Baton itu mengenai semua orang secara langsung. Tiba-tiba sebelum yang lain bisa bereaksi, mereka kehilangan semua kekuatan dan jatuh ke tanah kesakitan. Bab 157 Tanah Beracun. Orang yang jatuh itu jatuh lagi. Beberapa orang lagi datang. Namun kali ini Xiao yang tidak terus keras kepala dan tiba-tiba melihat Fang Zhen di sampingnya. Hati Fang Zhen bergetar dan sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Xiao yang menghilang. Sebelum dia bisa bereaksi, Xiao yang sudah muncul di sampingnya. Semua orang terkejut dan Fang Zhen bahkan lebih tercengang. Saya merasa bahwa kebanyakan orang tidak cukup menonton drama TV Xiao yang tersenyum. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di bawah leher Fang Zhen. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Zhen panik. Fang Jingyang juga melihat ke arah Xiao yang dan dengan cepat memarahi Xiao yang, lepaskan ayahku. Omong kosong, aku tidak ingin melepaskan ayahmu, orang tua bangkabau ini. Apa kau pikir nyaman memeluknya? Xiao yang mengutuk tetapi wajahnya penuh senyuman. Oke, aku tidak ingin bertengkar lagi. Mari kita istirahat dan meminjam ayahmu. Xiao yang meninju Fang Zhen dengan ganas. Pria yang bisa membuat Jiang Du gemetar hanya dengan menghentakkan kakinya tiba-tiba berjongkok di tanah kesakitan, raut wajahnya berkerut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu berani memukulku? Fang Zhen menatap Xiao Yang. Kamu akan membunuhku, tidak bisakah aku memukulmu? Apa yang kamu pikirkan? Apa kau kehilangan akal setelah menjadi orang terkaya begitu lama? Xiao yang mencibir. Kau Fang Zhen memandang Xiao yang dengan sedikit niat membunuh. Namun pada saat ini Xiao yang tidak takut apalagi hanya tatapan dari Fang Zhen. Biasanya matanya bisa menakutkan, tapi kali ini tidak sepenuhnya benar. Xiao yang balas menatap dan tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Membunuhku dengan matamu? Tidakkah menurutmu seharusnya kamu yang merasa takut sekarang? Hidupmu ada di tanganku. Tangan bos Fang Xiao yang meraih tenggorokan Fang Zhen. Ekspresi yang terakhir dipenuhi dengan niat membunuh dan panik. Semua orang takut mati, termasuk dia. Xiao yang melihat para pengawal yang bergegas memasuki ruangan. Aku tidak suka berkelahi dan membunuh lagi pula, jumlah kalian sangat banyak. Aku orang yang baik dan aku tidak suka membunuh orang. Baiklah, karena kamu sangat suka berkelahi, maka berkelahilah. Setelah mengatakan itu, Xiao yang tidak bergerak, tetapi duduk sambil mencubit leher Fang Zhen. Semua orang saling memandang dengan bingung, beberapa dari mereka tidak tahu apa yang Xiao yang bicarakan. Ada apa mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo bertarung. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Fang Jingyang mengerutkan kening dan menatap Xiao Yang. Jangan bicarakan itu lagi, ayo bertarung. Kalian semua maju dan bertarung. Aku tidak ingin melihat ada yang masih berdiri dalam 3 menit. Xiao yang berkata, menambahkan sedikit kekuatan ke tangannya. Detik berikutnya, wajah Fang Zhen tiba-tiba memerah dan dia kesulitan bernapas. Xiao yang tersenyum dan berkata, Bos Fang, sepertinya mereka belum menyadari bahwa kamu adalah sanderaku sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, maka lakukan seperti yang aku katakan. Jika masih ada satu orang yang berdiri, aku jamin bahwa Fang Jingyang akan mewarisi bisnis ayahnya dan menjadi kepala keluarga Fang malam ini. Xiao yang berkata dengan kejam, cengkeramannya sedikit mengendur. Fang Zhen tiba-tiba menghela napas berat, dan dia merasa seolah-olah dia telah ke aula neraka karena ketakutan.
Dia melihat pengawal itu dan berkata dengan cepat lawan dia tidak dengar apa yang dia katakan. Semua orang saling menatap satu sama lain. Fang Zhen buru-buru melanjutkan, kamu beri dia tongkat, kamu beri dia pukulan. Setelah dia selesai berbicara, Fang Jingyang juga menghela napas panjang. Pukul dia, dan biarkan dia melihat. Semua orang langsung mengerti dan melihat orang-orang di sekitar mereka bang. Satu pukulan ya itu benar, Xiao yang berkata sambil tersenyum. Perkelahian sekende berikutnya pecah di dalam ring. Kamu memukulku dan aku akan memberimu tongkat. Awalnya orang-orang ini tidak berani bersikap kejam, tetapi Xiao yang hanya mengancam mereka sedikit saja, dan Fang Zhen harus meminta semua orang untuk memukul mereka lebih keras. Setelahnya sebagai tambahan untuk biaya pengobatan ada juga manfaat bonus. Baru kemudian semua orang mulai mengambil tindakan tanpa ampun. Beberapa menit kemudian semua orang termasuk mereka yang di luar kotak jatuh ke tanah kesakitan berteriak. Ada puluhan orang yang tidak seorang pun dari mereka berdiri saat ini dan semuanya memiliki wajah dan hidung yang memal. Dengar, kalian kurang menonton drama TV. Seorang pria besar seperti ini berdiri di sampingku dan berkata dia ingin memukuliku sampai mati. Katakan padaku, apa ada yang salah dengan otakmu? Aku lahir di tahun macan dan aku paling takut dengan ancaman seperti ini. Xiao yang menghela napas. Lain kali, sebelum kau mengatakan ingin membunuh seseorang, sebaiknya kau berdiri di posisi yang lebih aman. Fang Zhen terdiam, tapi aku tidak berani menyangkal apapun. Dia tidak yakin apakah Xiao Yang benar-benar akan membunuhnya dan dia tidak berani berjudi. Dia hanya bisa menerima apapun yang dikatakan Xiao Yang. Saat itu, suara langkah kaki lain terdengar. Xiao Yang sedikit mengernyit dan melihat seseorang berlari masuk dari luar pintu. Masih ada satu orang yang berdiri. Semburat ketidaksenangan tiba-tiba muncul di mata Xiao Yang. Hehe, adalah sekretarisku, bukan pengawal. Fang Zhen merasakan ancaman di lehernya lagi dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Saya melihat bahwa sekretaris itu, sebagai seorang wanita, Xiao Yang percaya apa yang dia katakan. Sekretaris itu terkejut melihat orang-orang tergeletak di tanah, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut dan hanya berlari ke Fang Zhen. Bos Fang, sesuatu terjadi. Fang Zhen melambaikan tangannya. Sekretaris itu hendak pergi ketika Xiao Yang memanggilnya kembali. Apapun yang terjadi, jika ada sesuatu yang membahagiakan, beritahu kami dan kita bisa bersenang-senang bersama. Xiao Yang mengangkat sudut mulutnya ini. Sekretaris itu menatap Fang Zhen dengan sedikit malu. Bicaralah, wajah Fang Zhen muram. Apa yang lebih penting dari hidupmu sendiri, ya? Sekretaris itu segera mengeluarkan sebuah dokumen dan perlahan berkata, ini tanah di distrik X, sesuatu telah terjadi. Tanah di distrik X. Fang Jingyang adalah orang pertama yang bereaksi dan bertanya dengan cepat, tanah yang mana? Sebidang tanah di distrik XC yang kami peroleh dari Hanwen Real Estate Company sebelumnya, Land Nok 9068, kata sekretaris itu. Apa yang bisa terjadi pada sebidang tanah itu? Apakah ada yang menghalangi perkembangannya? Fang Jingyang bertanya. Tanah ini, saya meminta orang-orang di atas untuk mengaturnya. Tetapi sekarang tanahnya sudah diambil kembali dan saya sudah menginstruksikan mereka. Jadi bagaimana mungkin ada masalah? Bukan, ini tanahnya. Kami melakukan survei geologi dan sebidang tanah ini membuat sekretaris itu mengerutkan kening. Ada apa dengan sebidang tanah ini? Apakah sifatnya telah berubah dan tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial? Fang Zhen bertanya. Tidak, tanah ini beracun. Setelah kata-kata itu diucapkan, beberapa orang tampak bingung. Bahkan Jiang Yiming tertegun sejenak, apakah tanah ini beracun? Sungguh kata yang buruk, itu adalah pertama kalinya dia mendengar kata begini, ada polusi kimia yang sangat serius di bawah tanah. Setelah investigasi kami menemukan bahwa dulunya ada pangkalan rahasia di bawah tanah yang digunakan untuk menguji senjata biologi dan kimia selama perang. Tanah tersebut saat ini terkontaminasi. Apa yang kamu katakan? Wajah Fang Zhen berubah, dan itu tampak lebih malu daripada saat dia diancam dengan hidup dan mati. Bab 158 hancur, semuanya hancur. Mata Fang Jingyang membelalak dan pikiran Fang Zhen juga terasa kosong pada saat ini. Itu tanah di area XCC. Harga tanah di sini tidak sebanding dengan yang ada di distrik Guangming atau Kota Tua. Tanah C9068 berada di lokasi utama dan dibeli kembali dengan harga tinggi. Sekarang ada masalah dengan tanah ini. Jika itu tanah industri, itu tidak masalah sama sekali. Gali tanahnya dan uruk tanahnya lalu minta pihak berwenang yang lebih tinggi untuk mengeluarkan dokumen untuk mengubah kembali sifat tanahnya. Masih ada ruang untuk bermanuver. Tetapi sekarang Anda memberitahu saya bahwa tanah ini beracun dan memiliki polusi biokimia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan menimbun tanah atau menulis kontrak. 4 kata polusi biokimia dapat mengubah lokasi utama ini menjadi gurun. Tidak hanya itu, mungkin juga ada masalah dengan tanah di sekitarnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan tes resmi? Wajah Fang Zhen pucat dan dia masih shock. Bagi keluarga Fang, sebidang tanah ini sangat penting dan merupakan jaminan lebih lanjut bagi keluarga Fang. Bagi Fang Jingyang, status sebidang tanah ini sama pentingnya. Ini adalah kunci apakah dia dapat menstabilkan paman dan bibinya dan berhasil mengendalikan keluarga Fang. Dan sekarang semua ini menjadi sia-sia. Ding ling ling. Ponsel tiba-tiba berdering. Sekretaris itu menatap Fang Zhen.
Jawab, rongga mata Fang Zhen cekung saat ini dan dia tampak lesu seolah-olah dia telah menua 10 tahun. Kondisi Fang Jingyang saat ini tidak jauh berbeda dari kondisi Fang Zhen. Dia merosot di kursinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Baginya tanah ini adalah kehidupan Xiao yang sedikit terkejut. Fang Zhen tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendorong Xiao yang menjauh. Yang mengejutkan, itu Menteri Zhang sekretaris itu mengerutkan tentu saja, dia tidak ingin tahu mengapa tanah ini menjadi daerah yang tercemar secara biokimia. Hentikan, Fang Zhen mengambil telepon dengan senyum menyanjung di wajahnya. Menteri Zhang, lagi pula, dia Halo Menteri Zhang Yaya tanah C9068, bisakah Anda fleksibel? Saat ini, tidak ada suara dari orang-orang di sekitar. Xiao Yangon yang lain bersandar di kursinya dengan senyum di wajahnya. Di sisi lain, Jiang Yiming mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Namun pada saat ini, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang sedang dikatakan di ujung telepon. Tanah notis sudah sangat tercemar hanya itu, polusinya menyebar hanya tanah C9068, tetapi juga tanah di sekitarnya semua konstruksi harus dihentikan. Apakah konstruksi di tanah sekitarnya juga perlu dihentikan? Fang Zhen benar-benar terpana. Ya, gugus tugas pencegahan epidemi telah dibentuk. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengambil alih evakuasi orang-orang dari lokasi konstruksi di sekitarnya, migrasi, dan pekerjaan pencegahan epidemi lainnya. Polusi biokimia di sebidang tanah ini terlalu serius. Kami sudah mengadakan pertemuan. Jika tidak ada hal tak terduga, seluruh kota Jiangdu akan mengalami pergeseran ekonomi karena polusi lahan ini dan mengalihkan fokus ekonominya ke wilayah perkotaan lain. Kata-kata itu jatuh, Fang Zhen tercengang. Dengan cara ini, bukan hanya lahan C9068 yang terbuang sia-sia, tetapi juga lahan lain di area XCC. Pergeseran fokus ekonomi pasti akan menurunkan harga tanah. Dan Menteri Zhang baru saja mengatakan bahwa ini juga memerlukan evakuasi orang dan relokasi. Dengan kata lain kecuali untuk lokasi C9068 semua lahan lain akan menjadi gurun. Keluarga Fang memiliki begitu banyak tanah di distrik XC. Dia tiba-tiba tersentak matanya menjadi kosong dan dia jatuh ke tanah. Hancur, semuanya hancur, semua tanah di area XCC hilang dan tidak berharga. Secara logika akan ada kompensasi untuk ini secara alami. Namun, kompensasi akan dikurangi dengan harga tanah rata-rata di Jiangdu. Diperkirakan kompensasi ini kurang dari 1/10 dari tanah asli di distrik XC. Ayah Fang Jingyang menatap ayahnya dengan gemetar Menteri Zhang. Fang Zhen menggelengkan kepalanya, semuanya hancur. Distrik XC tidak akan lagi menjadi pusat ekonomi Jiangdu. Saat ini, ponsel Jiang Yiming berdering. Buka dan lihatlah. Ternyata hanya berita yang dipromosikan oleh Penguin News. Dia memiliki kebiasaan memperhatikan berita Provinsi J ketika dia tidak ada kerjaan. Tiba-tiba beberapa kata besar muncul di berita. Pengungkapan mengejutkan sebuah gua misterius muncul di dekat pusat kota tertentu. Ketika dibuka ternyata, Jiang Yiming melirik sekilas dan melihat bahwa sampulnya adalah sebuah bangunan di Jiangdu. Diklik di penelitian biokimia masa perang di Dugut. Setelah melihat ini, dia mengerti segalanya sepenuhnya. Jika hanya polusi darat, itu bisa dimurnikan dengan beberapa cara. Namun, polusi biologis selama masa perang bukan hanya polusi kimia biasa, tetapi polusi gas beracun. Ini sangat tua sehingga tidak bisa diberantas sama sekali. Jika warga sekitar melihat bahwa mereka tinggal di tengah-tengah penyakit yang berbahaya, siapa yang berani tinggal di sana? Dia terus menggulir ke bawah. 3 orang telah terinfeksi dan telah dikirim ke rumah sakit. Rumah sakit telah melaporkan bahwa 1 orang meninggal akibat gas beracun, seseorang meninggal. Jiang Yiming menghela napas panjang dan menyerahkan telepon itu kepada Jiang Yichen di sampingnya. Jiang Yichen melihatnya dengan santai dan langsung terpana. Seseorang meninggal. Bahkan keluarga Fang pun tidak akan mampu menanganinya. Tanah ini akan menjadi area terlarang dan orang-orang akan ketakutan saat membicarakannya. Tidak hanya itu, aku khawatir area XCC sudah mulai diblokir saat ini. Distrik XC yang dulunya paling makmur akan runtuh dalam semalam. Berapa banyak tanah yang kita miliki di distrik XC? Jiang Yichen secara alami memikirkan Xian Group miliknya terlebih dahulu dan bertanya. Hanya sebidang tanah, tidak terlalu besar. Awalnya kami ingin mengembangkan proyek real estate komunitas kecil. Jiang Yiming juga sedikit mengernyit. Kali ini tanah milik grup Xian juga akan mendapat masalah. Namun, Xian Group tidak seperti keluarga Fang yang hanya mendapatkan tanah bagus. Mereka hanya memiliki sebidang tanah perumahan, dan areanya relatif kecil, jadi kerugiannya tidak akan lebih dari sekitar 2 miliar. Meskipun itu banyak, itu sama sekali tidak dapat menggoyahkan fondasi Xian Group. Saat ini Xiao yang melihat ayah dan anak keluarga Fang yang lesu dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya.
Ayahku selalu mengatakan bahwa perbuatan jahat akan menyebabkan hukuman dari surga. Dulu aku berpikir bahwa apa yang ayahku katakan itu salah. Beberapa orang jahat hidup bebas dan hidup hingga 100 tahun. Tapi sekarang aku mempercayainya. Wajah Xiao yang penuh dengan sarkasme. Awalnya aku bertanya-tanya apakah adegan ini mungkin datang terlambat. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri dengan mudah. Ini benar-benar menyegarkan. Bab 159 transaksi. Ayah dan anak keluarga Fang tidak punya waktu untuk peduli tentang Xiao yang saat ini. Saat dia melakukan satu panggilan demi panggilan, wajah Fang Zhen menjadi semakin muram. Dia melakukan beberapa panggilan telepon untuk membahas masalah tanah, tetapi setelah sesuatu seperti ini terjadi, percuma menelepon siapapun. Orang-orang telah meninggal, dan masalah ini tidak dapat ditutupi. Media dan para pejabat semuanya angkat bicara. Justru sebaliknya, pesan yang dia terima adalah yang paling lambat. Xiao yang tidak ingin lagi menonton acara itu dan berjalan ke sisi Jiang Yan. Xiao yang memeluk lengan Xiao yang erat-erat karena takut pria ini akan pergi lagi. Xiao yang memiliki senyum lembut di wajahnya dan mengusap kepala Jiang Yan. Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Ada masalah apa? Aku akan mendukungmu, kata Xiao yang sambil tersenyum. Jiang Yan tidak menjawab tetapi hanya memeluknya lebih erat. Teruslah menjaganya. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi hidup tanpa Xiao Yang, terutama setelah apa yang terjadi hari ini. Jika bukan karena Xiao Yang, aku mungkin sudah dijodohkan dengan keluarga Fang sekarang. Xiao Yang berjalan menuju Jiang Yiming, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Oke, sekarang saatnya membicarakan urusan kita. Setelah suara itu jatuh, Jiang Yiming tertegun sejenak. Urusan kita? Ada apa? Xiao Yang berjalan keluar perlahan. Paman, bereskan dokumen-dokumen. Jiang Yiming akhirnya bereaksi. Ya, berkas-berkas. Ini juga melibatkan 40 dokumen kepemilikan saham grup Xian bisnis kita. Kontrak-kontrak ini sangat berharga. Jiang Yiming merasa tidak senang ketika dia berpikir bahwa 40 saham grup Xian telah jatuh ke tangan orang lain. Yang paling penting adalah orang lain ini masih Xiao Yang. Ini adalah orang yang saya ejek kemarin dan ketahuan menyatakan cintanya kepada gadis lain. Melihat Jiang Yan memeluk lengan Xiao Yang dengan erat, Jiang Yiming terdiam. Jiang Yichen berkata oh dan mengemasi dokumen-dokumennya. Namun setelah beberapa lama, aku merasa ada yang salah. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang tetua, Paman Jiang Yan. Kau memperlakukanku seperti seorang sekretaris, ya? Namun, coba pikirkan, pemegang saham terbesar kedua dari grup Xian adalah Xiao Yang, jadi tidak ada yang salah dengan memerintahnya. Saya masih wakil presiden grup Xian. Jiang Yiming melihat orang-orang yang sudah meninggalkan kotak itu, melirik istrinya di sampingnya, dan berkata tanpa daya, mari kita pergi. Keluarga Fang, Ibu Jiang menatap ayah dan anak Fang dan bertanya ragu-ragu. Ayo pergi, kata Jiang Yiming dengan suara berat. Ayah dan anak keluarga Fang secara alami tidak berniat untuk peduli tentang beberapa orang lagi, belum lagi mereka yang tergeletak di tanah adalah semua anggota keluarga Fang mereka. Bagaimana mungkin mereka memiliki kemampuan untuk menghentikan Xiao Yang pergi? Yiming, bukankah keluarga Fang baru saja kehilangan sebidang tanah? Apakah seserius itu? Ibu Jiang mengerutkan kening, seolah dia tidak ingin masalah ini berakhir seperti ini. Apa menurutmu ini hanya sebidang tanah? Ini adalah polusi biokimia. Pergeseran fokus ekonomi seluruh Jiangdu telah menyebabkan tanah mereka yang lain di distrik XC menjadi sia-sia. Bahkan jika keluarga Fang selamat kali ini, mereka akan sangat menderita. Konon mereka membeli tanah C9068 dari Hanwen Real Estate dengan harga lebih dari 1. 3 juta kompensasi maksimum untuk tanah ini bernilai lebih dari 1. 3 juta adalah sekitar 1 miliar. Dana puluhan miliar ini semuanya sia-sia. Ketika Ibu Jiang mendengar ini, dia menarik napas dan Jiang Yiming melanjutkan, tetapi keluarga Fang masih memiliki fondasinya. Unta kurus lebih besar dari kuda. Mereka masih memiliki banyak tanah di distrik Guangming. Mungkin pusat ekonomi akan dipindahkan ke distrik Guangming. Dengan mengandalkan tanah di distrik Guangming dan sumber daya keluarga Fang, mungkin hanya butuh beberapa tahun bagi kita untuk pulih. Bisakah keluarga Fang pulih? Ibu Jiang bertanya dengan terkejut. Ya, tidak semudah itu bagi keluarga Fang untuk mengambil alih. Fang Jingyang baru saja mendapatkan tanah di distrik Guangming. Ditambah lagi tanah sebelumnya. Ketika para petinggi benar-benar memutuskan pembangunan distrik sains dan teknologi, saya khawatir keluarga Fang akan lebih kuat dari sebelumnya. Jiang Yiming masih melihatnya dengan jelas. Tanah di distrik XCC tidak akan pernah bisa menggoyahkan fondasi keluarga Fang. Jika area kota sains dan teknologi dan pusat ekonomi semuanya dipindahkan ke distrik Guangming. Keluarga Fang itu masih keluarga Fang yang sama. Namun, pemilik keluarga Fang mungkin belum tentu Fang Jingyang. Setelah kejadian ini, pasti akan ada guncangan besar di dalam keluarga Fang. Jika distrik kota sains dan teknologi dapat dibangun, Fang Jingyang mungkin masih memiliki kesempatan untuk terus mengendalikan keluarga Fang dengan kuat. Namun, jika ada masalah yang muncul dalam proyek ini, Fang Jingyang atau bahkan Fang Zhen akan mengundurkan diri. Dalam bisnis keluarga ini, Fang Zhen tidak memiliki keputusan akhir. Setelah mendengar ini, Ibu Jiang terkejut lagi. Lalu Jiang Yan, haruskah kita terus membiarkannya menikah dengan keluarga Fang? Katanya dengan cemberut, menikah. Jika kamu ingin menikah, silakan saja. Mengapa kita harus peduli dengan keluarga Fang sekarang?
Jiang Yiming memutar matanya ke arah istrinya. Pendapat seorang wanita. Xiao Yang ini adalah saham potensial yang sebenarnya. Akuisisi 40 saham grup Xian ditambah tindakannya di makan malam lelang berada di luar imajinasi Jiang Yiming. Latar belakang Xiao Yang terlalu biasa. Tapi itu terlalu biasa dan dia merasa itu menakutkan sekarang keluar dari resor. Xiao Yang sudah menunggu di luar. Apa kamu ingin mencari tempat untuk duduk? Aku belum sempat mengobrol denganmu dengan baik. Jiang Yiming menatap Xiao Yang sambil tersenyum. Xiao Yang sudah kebal terhadap senyuman ini dan hanya melambaikan tangannya. Tidak perlu, katakan saja di sini. Jiang Yiming tidak mengatakan apapun. Beberapa orang berdiri di luar tempat parkir. Jiang Yan menatap Xiao Yang, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Bagaimana, sudahkah kamu memikirkan pertanyaan yang baru saja saya ajukan padamu? Xiao Yang menatap Jiang Yiming dengan tatapan tajam. Tokoh kedua terpenting di komunitas bisnis Jiangdu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ada masalah apa? Karena Anda menjual putri Anda, tidak perlu menjualnya ke keluarga Fang. Jual saja dia kepada saya. Apa yang kamu katakan? Wajah Jiang Yiming tiba-tiba menjadi... Aku pikir Xiao Yang akan memberiku muka karena dia adalah ayah Jiang Yan, tetapi aku tidak menyangka dia akan mengatakan ini secara langsung dan merusak wajahnya di depan umum. Sebutkan harga Anda. Xiao Yang sama sekali tidak memberikan muka. Tidak untuk dijual. Wajah Jiang Yiming muram bagus sekali. Jika kamu menyadari hal ini sebelumnya, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Xiao Yang mencibir. Apa yang ingin kamu katakan? Xiao Yang mengabaikan Jiang Yiming dan menatap Jiang Yan dan berkata perlahan, apakah kamu tahu berapa nilai saham grup Xian milikmu? Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa keluarga Jiang kaya tetapi dia tidak tahu berapa nilai sahamnya. 40% ini sekitar 100 miliar. Xiao Yang menatap Jiang Yiming. Hanya lebih atau kurang, Jiang Yiming berkata dengan suara berat. Jadi, kamu berpikir bahwa saham grup Xian berada di tangan keluarga Fang, jadi kamu ingin menikahkan Jiang Yan ke keluarga Fang, kan? Jiang Yiming tidak menyangkal maupun mengakui dan tidak mengatakan apapun. Ya, kesepakatanmu dengan keluarga Fang telah berubah sekarang, ayo lakukan. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengambil kembali semua saham ini. Maksudmu, kamu ingin menjual kembali saham-saham ini kepadaku? Wajah Jiang Yiming penuh dengan ketidakpercayaan. Bab 160 akhir dari persahabatan, benar, kamu bisa mengambil kembali saham-saham ini. Xiao Yang berkata perlahan, saham-saham ini bernilai ratusan miliar. Meskipun ada masalah di distrik XC sekarang, kami belum terlalu terpengaruh. Xian Group masih berkembang pesat. Anda harus memikirkannya dengan matang. Jiang Yiming mengerutkan kening, tentu saja. Tapi Jiang Yiming mengerutkan kening. Saya tidak mampu membayar sebanyak itu. Dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan ratusan miliar aset likuid. Ini bukan 10 miliar, ini 100 miliar. Xiao Yang tidak menjawab, tetapi berbalik ke Jiang Yan dan berkata, saya tidak tertarik dengan saham Xian Group. Karena saya sudah bilang akan mendukungmu, saya akan membayar dukunganmu seumur hidup. Aku akan memberikanmu saham ini sebagai hadiah. Terserah kamu untuk memutuskan bagaimana mengambil Suara itu jatuh, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Wajah Jiang Yiming penuh dengan kebingungan tetapi setelah beberapa saat, dia menjadi sangat bersemangat. Dia menatap putrinya dengan antisipasi. Dia melihat Xiao Yang lagi merasa sangat bangga. Jika aku memberikannya kepada Jiang Yani, bukankah itu sama dengan memberikannya kepada diriku sendiri? Ini adalah 40% saham grup Xian, bernilai ratusan miliar. Mungkinkah Xiao Yang benar-benar memberikannya begitu saja seperti yang dia kata? Ibu Jiang yang berdiri di samping juga tampak gembira di wajahnya, tetapi dia tidak tega memikirkannya di dalam hatinya. Mana yang lebih penting, 40% saham atau keluarga Fang? Jiang Yichen juga terpana dengan kata-kata Xiao Yang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yang akan sangat menyukai Jiang Yan. Ini adalah aset senilai 100 miliar yang begitu saja dia berikan padanya. Selama Xiao Yang angkat bicara dan meminta kakak laki-lakinya untuk membeli kembali uang itu, saya khawatir bahkan jika bukan 100 miliar, 80 miliar secara angsuran pun bisa dilunasi. Untuk Jiang Yan, jika dia bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuknya, apalagi menyatakan cintanya kepada wanita lain, 99 kali pun, bahkan 999 kali pun masih akan dipertimbangkan. Meskipun cinta itu tak ternilai harganya, harga ini benar-benar terlalu keterlaluan. Adapun Jiang Yan, dia selalu menyukai Xiao Yang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yang akan memutuskan untuk menangani saham dengan cara ini. Jika itu di masa lalu, ketika dia mendengar kata vulgar, memelihara sponsor, dia pasti akan menamparkan wajah orang lain. Beraninya kau menghina dirimu sendiri seperti ini? Tapi Xiao Yang mengatakan ini, tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa dia akan mendukungnya seumur hidup dan memberinya aset senilai ratusan miliar. Ini terlalu dibesar-besarkan. Meskipun dia belum mengenal Xiao Yang untuk waktu yang lama, dia tahu karakter Xiao Yang. Ratusan miliar biaya pemeliharaan. Pikirannya kosong dan dia menatap Xiao Yang dengan kosong. Ketika orang tuanya hanya memperlakukannya sebagai komoditas untuk diperdagangkan, hanya dia yang memperlakukan dirinya sendiri sebagai harta yang tak ternilai harganya. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan air mata mengalir. Mungkin inilah cinta yang selama ini ku cari. Bagaimana dengan mengaku 99 kali dia meninggalkan semua hal itu di belakangnya? Apakah mengakui cintamu 99 kali sepadan dengan ratusan miliar? Mungkinkah itu sepadan dengan harta tak ternilai milikku ini? Dia memeluk Xiao Yang erat-erat, matanya basah dan dia tidak bisa lagi berbicara.
Xiao yang tersenyum, mengusap kepala kecil Jiang Yan, dan bercanda, kenapa, masih belum cukup? Cukup, lebih dari cukup, kata ibu Jiang cepat-cepat seolah-olah dia takut Xiao yang akan menarik kata-katanya. Jiang Yan mengerutkan kening dan memelototi ibunya. Ekspresi tidak senang juga terlihat sekilas di wajah Xiao Yang. Mereka jelas ibu dan anak perempuan mengapa ada perbedaan besar di antara mereka. Ibu Jiang sepertinya menyadari bahwa dia telah berbicara tanpa berpikir dan dia mundur di belakang Jiang Yiming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cukup. Suara Jiang Yan sedikit bergetar dan dia menarik-narik sudut pakaian Xiao yang seolah-olah pria ini adalah satu-satunya pria sejati di dunia yang membuatnya merasa aman. Jiang Yishen bantuku menyusun kontrak. Semua saham ini akan dialihkan ke Jiang Yan. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jiang Yiming. Apakah dia ingin menjualnya kepadamu atau kepada orang lain, itu tidak ada hubungannya denganku. Saat suara itu jatuh, wajah Jiang Yiming tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Ini hanyalah mimpi di siang bolong. Ratusan miliar aset dapat dipulihkan atau ditransfer sesuka hati. Meskipun yang dihadiahkan kepadaku bukanlah diriku sendiri, bukankah sama saja jika aku memberikannya kepada Jiang Yan? Dengan adanya Jiang Yan, bukankah sahamnya tetap menjadi milikku? Sambil memikirkannya, dia menatap Jiang Yan. Putri ini hanya diperlakukan seperti komoditas. Xiao Yan, ayah salah, seharusnya aku tidak memaksamu untuk menikahi Fang Jingyang. Jiang Yiming mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, terlihat sedikit seperti ayah yang baik. Xiao yang sedikit mengernyit tetapi dia tidak ingin peduli lagi tentang masalah ini. Sebaliknya, dia ingin melihat bagaimana Jiang Yan akan menanganinya. Oh, orang tua seperti itu. Jiang Yan menyeka air matanya dan berjalan maju. Dia tidak serakah terhadap yang disebut saham, dia hanya ingin berpegang pada pria di sampingnya. Dia menatap orang tuanya dan sedikit mengernyit ayah ibu. Kamu bilang Jiang Yiming tidak lagi tampak seperti sebelumnya tersenyum. Jiang Yan tampak malu dan sepertinya sedang berjuang dengan sesuatu dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa detik dia menghela napas panjang. Datmom, karena kamu berpikir perusahaan jauh lebih penting daripada aku, maka kamu harus fokus pada perusahaan di masa depan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Mulai dari besok tidak, mulai dari sekarang. Jiang Yan menghela napas panjang seolah sulit baginya untuk membuat keputusan ini. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Jiang lagi. Kalian semua pura-pura saja tidak punya anak perempuan seperti aku. Oh, paman keempat, mohon bawakan buku registrasi rumah tangga kepadaku ketika kamu kembali. Aku akan meninggalkan keluarga Jiang. Setelah mengatakan itu, Jiang Yan dengan kejam menoleh dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yang. Jiang Yan Yu. Jiang Yan, jangan katakan kata-kata kejam seperti itu, kamu adalah putri kandung kami. Tidak, bukan aku yang tidak berperasaan, tapi kalian yang tidak berperasaan, kata Jiang Yan dengan air mata di matanya. Oh, benar, tentang sahamnya. Setelah mengatakan itu, Jiang Yiming tanpa sadar menarik kembali pikirannya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat ayahnya seperti ini, Jiang Yan tidak lagi merasakan penyesalan apapun. Dia mengeraskan hatinya dan berkata kata demi kata, saham itu diberikan kepadaku oleh Xiao Yang, tetapi itu milikku dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Bagaimana dengan ini, bukankah kamu bilang bahwa saham ini bernilai 100 miliar? Aku tidak mau yang 100 miliar, berikan aku diskon 30%, jadi 70 miliar saja. Jika kamu bisa mengumpulkan 70 miliar, aku akan membiarkan Xiao Yang menjual sahamnya kepadamu. Mulai sekarang, saya akan bersama keluarga Jiang. Hubungan ini sudah berakhir. Tiba-tiba, Jiang Yan merebut sertifikat saham dari Jiang Yichen dan memasukkannya kembali ke pelukan Xiao Yang. Bab 161 jerami yang mematahkan punggung unta. Melihat ini, Xiao Yang tersenyum. Saya tidak menginginkan sahamnya dan saya juga tidak menginginkan uangnya. Memilikimu sudah cukup bagiku. Alis Jiang Yan melengkung dan dia sangat menawan. Xiao Yang tersenyum dan memeluk Jiang Yan di lengannya. Baiklah, mulai sekarang kamu akan menjadi kekasih kecilku. Oke, Jiang Yan tersenyum manis. Saat Xiao Yang hendak berbalik dan pergi, Jiang Yiming tiba-tiba berkata, tunggu. Ada apa, Xiao Yang, mari kita bicara berdua saja. Xiao Yang melirik Jiang Yan, tunggu aku. Oke, Jiang Yan mengangguk patuh. Di sini mereka berdua sedikit lebih jauh dan Jiang Yiming menghela napas. Aku Jiang Yiming juga seorang pria berkarakter. Kesalahan terbesar yang kulakukan dalam hidupku adalah salah menilaimu. Benar, Xiao Yang tidak menyangkalnya. Jiang Yiming jelas tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut dan berkata, ada area beracun di area XC, apakah kamu yang melakukannya? Tuan Jiang, apakah Anda terlalu memikirkannya? Ini adalah masalah yang tersisa dari perang. Kau tidak berpikir bahwa aku bisa melakukan perjalanan kembali ke masa perang untuk membangun basis biokimia dan memberikannya kepada keluarga Fang? Xiao Yang memandang Jiang Yiming seolah-olah dia sedang melihat orang yang terbelakang mental. Bukan itu maksudku, Jiang Yiming menggelengkan kepalanya. Hanwen Real Estate, saya ingat ketuanya adalah Lin Hanwen, kan? Sepertinya dia ayah Lin Qiyu, orang yang duduk di sebelahmu saat makan malam hari itu. Tanah yang dibeli keluarga Fang diambil darinya. Xiao Yang tertegun sejenak, tetapi segera dia tersenyum dan berkata, kamu seharusnya tahu tadi bahwa ini adalah markas gas beracun yang tersisa dari perang, yang dilepaskan setelah dikembangkan. Jika Lin Hanwen tahu ada hal seperti itu di bawah tanah, aku khawatir dengan kekuatan keluarga Fang, dia pasti sudah mencari tahu semuanya dengan jelas. Aku pikir keluarga Fang hanya sedang tidak beruntung. Bagaimana menurutmu? Xiao Yang bertanya balik, Jiang Yiming langsung tertawa.
Sungguh sial aku bertemu denganmu. Jadi, Tuan Jiang, jika Anda tidak ingin mendapatkan nasib buruk, sebaiknya Anda tidak mengganggu saya dan Jiang Yan lagi, apakah Anda mengerti? Xiao yang mengikuti kata-kata itu dan berkata tiba-tiba. Begitu dia selesai berbicara, senyum Jiang Yiming tiba-tiba menghilang. Awalnya dia berpikir bahwa itu adalah kesempatan baginya untuk berbaikan dengan Xiao Yang, tetapi tanpa diduga Xiao Yang membungkamnya hanya dengan satu kalimat. Meskipun dia tidak tahu apakah Xiao Yang tahu tentang masalah dengan tanah itu sebelumnya, dia mungkin berperan penting di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana bisa Lin Hanwen kebetulan menjual kembali tanah itu kepada keluarga Fang selama periode waktu ini? Pria muda Xiao yang sama sekali tidak boleh diprovokasi dengan santai. Dia menghela napas panjang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jika tidak, jika Xiao yang menjadi menantu keluarga Jiang, begitu banyak hal mungkin tidak akan terjadi. Tapi aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri untuk ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa monster seperti Xiao yang akan muncul di keluarga biasa? Dari mana sebenarnya dia mendapatkan uang sebanyak itu aku tidak bisa mengetahuinya. Namun Jiang Yiming juga mengerti ada petunjuk untuk hal-hal yang sulit untuk dipahami. Justru sebaliknya, ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan oleh orang biasa. Semuanya hanya dapat diringkas dalam satu pertanyaan. Xiao yang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Setidaknya mereka lebih kuat dari keluarga Fang, jika tidak, mereka tidak akan memprovokasi keluarga Fang secara terang-terangan. Memikirkan hal ini, dia berkata lagi meskipun keluarga Fang telah kehilangan tanah di distrik XC, keluarga Fang tidak akan jatuh begitu saja. Jangan lupa Fang Jingyang membeli sebidang tanah di distrik Guangming tadi malam. Jika ada masalah di distrik XC, maka jika pusat ekonomi ingin direlokasi secepat mungkin, distrik Guangming jelas merupakan pilihan terbaik. Di sana keluarga Fang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, bahkan menjadi lebih lemah dari keluarga Fang saat ini. Pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, Fang Jingyang pernah mengatakan kepada saya bahwa mereka berencana untuk mengembangkan taman teknologi, zona teknologi tinggi yang berpusat pada teknologi dan berpusat pada ekonomi. Jika berlokasi di distrik Guangming, keluarga Fang tidak akan kesepian dan bahkan mungkin lebih kuat dari sekarang. Kata-kata itu jatuh, ini juga merupakan pengingat bagi Xiao Yang. Tentu saja, yang paling penting adalah memberitahu Xiao Yang. Keluarga Fang masih punya jalan keluar. Sebidang tanah tidak akan membunuhnya, jadi kamu tetap harus berhati-hati. Ini juga merupakan pengingat ramah. Namun, dia tidak tahu bahwa masalah ini tidak akan menjadi masalah menurut peta perencanaan kota yang dimiliki Xiao Yang. Distrik Guangming tidak mungkin untuk dikembangkan. Xiao Yang bahkan tidak menoleh, tetapi mencibir distrik Guangming. Hat-hat hanya akan menjadi puncak dari kesabaran keluarga Fang. Setelah suara itu jatuh, Xiao Yang tidak lagi memperhatikan mereka tetapi memeluk Jiang Yan dan membawanya kembali ke mobilnya. Di sisi ini Jiang Yiming masih sok ibu Jiang juga tampak bingung. Melihat punggung Xiao Yang, Jiang Yiming menggumamkan sesuatu. Jerami yang mematahkan punggung unta. Apa maksudnya? Jiang Yiming mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu akan terjadi di distrik Guangming? Distrik Guangming yang mustahil masih dalam pengembangan. Ia memiliki lokasi geografis yang unggul dan geologinya baru saja diuji. Tidak ada masalah, mengganti mobil Jiang Yan melihat mobil itu dengan terkejut. Ya, Xiao Yang tersenyum. Mobil ini sangat cantik. Jiang Yan melepas sepatu hak tingginya, memperlihatkan kakinya, dan bersandar untuk meletakkan kakinya di depan jendela mobil. Turunkan kakimu, tidak. Bagaimana dengan kaki panjang putih dan lembut itu? Apakah kamu ingin menyentuhnya? Jiang Yan menatap Xiao Yang dengan provokatif. Sepertinya aku kembali ke sore itu lagi ketika peri jahe itu selalu merentangkan kaki putih panjangnya untuk merayuku. Sosok Jiang Yan terlihat ramping rok pendeknya menutupi seperempat pahanya. Di bawahnya terdapat sepasang kaki indah yang memanjang hingga betisnya. Dia mengenakan sepasang kaos kaki putih, dia benar-benar terlihat seperti rubah kecil. Tapi kali ini Xiao Yang tidak menolak Oke reach out. Halus mulus rasa yang hebat, apa yang kamu lakukan? Jiang Yan berteriak. Bang, ada bekas tamparan merah di paha Jiang Yan. Aku sudah bilang jangan memukulku kemarin. Segalanya berubah seiring waktu. Jangan meremehkan pemuda miskin itu. Kamu menamparku sekali dan hari ini aku akan menamparmu 100 kali sebagai balasan. Jiang Yan langsung sangat marah. Dia mengedipkan mata indahnya dan memutar matanya ke arah Xiao Yang. Detik berikutnya, tangan Xiao Yang menyerang lagi, hujannya deras sekali. Xiao Yang melihat keluar jendela dan berkata dengan santai. Saat ini mobil masih di jalan tapi di luar sedang hujan. Wajah Jiang Yan memerah. Aku melihat ada area merah besar di paha yang putih dan lembut. Selain bekas tamparan sebelumnya, ada lebih banyak bekas merah. Sepertinya Xiao Yang bukanlah Xiao Yang lembut, dia terkekeh dan memberinya tatapan. Anak kecil, aku membiarkanmu merayuku dulu, awalnya aku tidak punya kulit tebal, tapi sekarang. TSK, bagaimana bisa aku melepaskanmu begitu saja? Meskipun Xiao Yang sangat ingin menyetir, bagaimanapun juga dia masih menyetir, jadi dia hanya bisa menyetir dengan benar setelah dia selesai menyetir dan sampai di rumah. Bab 162 mengemudi berbahaya. Setelah perkelahian, wajah Jiang Yan sekarang memerah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Xiao Yang benar-benar bisa melakukannya langsung di mobil? Saat ini, Xiao Yang juga tampak sangat bangga.
Kaki Jengjang yang sudah lama ku dambakan akhirnya bisa ku sentuh. Dalam hal rasa, itu sebanding dengan kepala kecil Lin Qiyu. Dua kata, terbaik. Di sini Jiang Yan melihat keluar jendela dan menghela napas Xiao Yang, apakah menurutmu aku sedikit tidak berperasaan? Tidak berperasaan. Orang tuamu memperlakukanmu seperti komoditas dan ingin memperdagangkanmu ke keluarga Fang. Xiao Yang tidak berperasaan sedikit mengernyit, Jiang Yan mengangguk sambil berpikir. Inilah tepatnya faktanya, jika Xiao Yang tidak muncul hari ini, pernikahannya dengan Fang Jingyang pasti sudah menjadi kesimpulan yang tak terhindarkan. Dalam situasi itu, ayahnya mungkin ingin mengirimnya langsung ke keluarga Fang. Ada apa? Xiao Yang mengulurkan tangannya yang terakhir dengan cepat menyusut ke samping. Namun kaki panjang ini masih jatuh ke tangan Xiao Yang. Kali ini Xiao Yang memainkannya dengan sangat lembut dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini, jika kamu tidak keberatan aku akan memberikan orang tuaku kepadamu. Orang tua yang terpecah Jiang Yan tertegun sejenak dan sudut mulutnya tiba-tiba sedikit terangkat. Apakah kamu akan bertemu dengan orang tuamu Nohan? Bukankah aku sudah bertemu dengan orang tua Xiao Yang sejak lama? Dia tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya ke arah Xiao Yang dan melupakan semua kejadian tidak menyenangkan sebelumnya. Saat keduanya mengobrol, Jiang Yan mendapati bahwa tangan Xiao Yang menjadi semakin kurang ajar. Perasaan yang tak terkatakan menghampirinya, dan Jiang Yan dengan cepat mengulurkan tangan dan menepuknya. Xiao Yang terkekeh dan menarik tangannya kembali. Aku tidak bisa menahannya, aku hanya bergerak ke atas. Jiang Yan pura-pura tidak memperhatikan ekspresi Xiao Yang dan berkata, Xiao Yang, kita mau kemana sekarang? Ayo ke rumahku, aku punya rumah di komunitas Xingfu. Mari kita tinggal di sana dulu. Jiang Yan mengedipkan matanya, sudah merasa bingung. Tinggal bersama? Hidup bersama dengan Xiao Yang. Melihat profil Xiao Yang, suasana hati Jiang Yan sangat baik. Pria tampan ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ketika mereka sampai di rumah, Xiao Yang menghentikan mobil barang tanpa mempedulikan apapun dan menggendong Jiang Yan keluar. Xiao Yang, apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa yang kulakukan? Tentu saja aku menyetir. Xiao Yang memandangi kecantikan lembut di depannya. Sialan 100 miliar, apakah kamu tahu betapa hancur hatiku ketika aku membuang 100 miliar ini untuk pamer? Untungnya istriku bukan orang yang boros dan mengambil kembali barang-barang itu. Aku sudah menyimpan tas ini dan menyentuh kakinya, sekarang saatnya menyentuh bagian tubuh yang lain. Mobil apa yang dikendarai? Jiang Yan benar-benar bingung. Xiao Yang tersenyum tetapi setelah memasuki pintu, Xiao Yang menurunkan Jiang Yan. Baiklah, mulai sekarang, ini adalah rumah emas saya, dan mulai sekarang, kamu adalah burung goldfinch kecil yang saya pelihara di rumah emas ini. Xiao Yang berbicara, oke. Jiang Yan melihat sekeliling, rumah ini bagus. Itu saja, Xiao Yang menutup pintu dengan tangan punggungnya. Namun pada saat ini Jiang Yan sudah menyadari sesuatu dan wajahnya tiba-tiba memerah. Xiao Yang langsung menaruh Jiang Yan di sofa, bagaimana sofaku? Apakah lembut dan nyaman? Jiang Yan tersipu dan dia hampir membayangkan adegan berikutnya yang tidak cocok untuk anak-anak di benaknya. Namun pada saat ini Jiang Yan masih sedikit gugup. Meskipun dia menggoda Xiao Yang setiap hari, dia masih agak konservatif di dalam hatinya. Dia melirik ke sekeliling dan matanya berputar-putar, di mana kamarku? Kamarmu? Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan seringai, tentu saja kamarmu berada di sebelah kamarku. Jiang Yan menatap anak laki-laki tampan di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit konflik. Tentu saja dia menyukai Xiao Yang meskipun sebenarnya mereka belum lama saling mengenal. Jika dia hanya memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yang sebelum hari ini, maka apa yang terjadi hari ini membuatnya menaruh seluruh hatinya pada Xiao Yang. Jika dia tidak ada di sana, orang di depannya sekarang adalah Fang Jingyang. Faktanya, selama hari-hari dia di penjara, Jiang Yan memikirkan pria ini sepanjang waktu dan berfantasi tentang adegan saat ini. Hanya, aku menyukaimu, tapi jika itu hanya ciuman dia bisa menerima semua ini. Jika dia hanya ingin melanggar garis bawah, dia masih ingin menunggu sampai momen pernikahannya. Tapi Xiao Yang melakukan begitu banyak hal untuk dirinya sendiri hari ini, apa yang harus dilakukan? Saat ini, Jiang Yan sangat bimbang. Xiao Yang duduk dan memeluk Jiang Yan. Satu tangan diletakkan di pinggang, dan tangan lainnya jatuh secara alami di paha yang putih dan lembut. Jiang Yan, kamu benar-benar seperti goblin. Xiao Yang menghela napas panjang. Jiang Yan tersipu. Keduanya sekarang saling berhadapan, pipi mereka berdekatan satu sama lain. Xiao Yang tiba-tiba teringat adegan di rumah. Jarak itu juga yang membuatnya bergantung padanya seperti gurita. Mungkin pada saat itulah saya tergerak. Xiao Yang menundukkan kepalanya. Wajah Jiang Yan tiba-tiba memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Melihat bibir merah menyala itu, Xiao Yang tidak bisa menahan diri lagi. Tidak ada trik, hanya sentuhan ringan. Xiao Yang Jiang Yan bergumam pelan sambil menatap pria itu. Detik berikutnya bibir itu jatuh lagi, kali ini, itu bukan lagi sekadar pandangan sekilas. Setelah sekian lama, bibir mereka berpisah. Wajah Jiang Yan sudah memerah dari tulang selangkanya hingga telinganya. Ada kilatan panik di matanya. Tatan Jiang Yan memutar matanya ke arah. Detik berikutnya Xiao Yang tiba-tiba menyadari. Yah, aku terlalu gugup. Ketika aku gugup, aku ingin mencari sesuatu. Suara itu jatuh, tetapi Xiao Yang tidak berniat menarik tangannya. Dia menggosoknya. Saat ini, kepala kecil Lin Qiyu dan kaki Jiang Yan tidak seperti perasaan yang kurasakan saat ini.
Benar-benar lembut, ini besar, benar-benar besar. Melihat Xiao yang bertingkah seperti orang nakal, Jiang Yan sedikit kehilangan akal. Dia harus memalingkan kepalanya, tidak berani melihat Xiao yang lagi. Melihat ini, Xiao yang juga menarik tangannya kembali, mencium dahi Jiang Yan, dan berbisik, ada apa, apakah kamu tidak bahagia? Suara Nono Jiang Yan serendah dengungan nyamuk. Xiao yang menghela napas panjang. Faktanya, dia juga menyadari bahwa dia sedikit terlalu tidak sabar. Masih ada banyak waktu, dan akan ada banyak waktu di masa depan. Tidak perlu terburu-buru sekarang, kamu pasti lelah hari ini. Istirahatlah sebentar, aku akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan, kata Xiao Yang. Oke, Jiang Yan mengangguk sedikit tetapi menatap Xiao Yang dengan terkejut. Sebenarnya, segala sesuatunya telah berkembang hingga titik ini dan apapun yang dilakukan Xiao Yang selanjutnya, aku khawatir akan sulit bagiku untuk menolak. Tapi dia hanya menahan diri seperti itu. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk mencibir saat dia melihat Xiao Yang berjalan ke dapur dengan postur berjalan yang aneh. Bodoh, jika kamu benar-benar menginginkannya, itu bukan tidak mungkin. Jiang Yan setengah berbaring di sofa, kakinya bergoyang, ekspresi kebahagiaan terpancar di wajahnya. Mungkin ini adalah cinta yang selama ini ku cari. Bab 163 aku benar-benar ingin menjadi bajingan. Untungnya tidak ada kekurangan bahan makanan di lemari es di rumah. Xiao yang cukup cepat dalam memasak dan setelah beberapa saat aroma nasi yang kaya tercium dari dapur. Mungkin dia benar-benar lelah. Jiang Yan tidak serakah seperti Lin Qiyu. Dia hanya mengendus dan meskipun perutnya keroncongan, dia tetap tertidur di sofa. Ketika saya membangunkan Jiang Yan, dia menyipitkan matanya dan enggan. Xiao yang tidak terburu-buru, dia hanya menatapnya dengan penuh kasih seolah-olah dia tidak bisa melihat cukup. Aku tidak tahu berapa lama waktunya, tetapi tiba-tiba, Jiang Yan berbalik. Hilangnya berat badan secara tiba-tiba juga langsung membangunkan Jiang Yan. Dia melihat sekeliling dengan bingung hanya untuk menemukan bahwa dia telah menabrak pelukan Xiao Yang. Saat dia tidur, Xiao Yang menjaganya di sampingnya. Ketika dia berbalik dan hampir jatuh dari sofa, Xiao Yang sudah menghentikannya. Apakah kamu sudah cukup tidur? Ya, Jiang Yan mengangguk linglung. Oke, ayo makan, Xiao Yang tersenyum. Namun Jiang Yan menolak dan mengulurkan tangannya, aku ingin pelukan. Kenapa kamu memelukku? Aku sudah tua, itu saja. Oke, kalau begitu panggil aku ayah dan aku akan memelukmu. Xiao Yang tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Ayah Jiang Yan memanggil dengan suara lembut. Xiao Yang berdiri di sana dengan bingung, dan Jiang Yan juga tiba-tiba terbangun. Apa yang baru saja aku panggil? Mata bertemu. Xiao Yang masih memasang tampang memuja, tetapi Jiang Yan berharap dia bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Aku hanya... Entah kenapa, Xiao Yang merasa sangat bersemangat saat melihat gadis di depannya. Sini peluk ayah dulu heh. Enyah Jiang Yan meregangkan kaki panjangnya dan mencoba menendang Xiao Yang tetapi sedetik kemudian Xiao Yang langsung memeluknya. Haha anak baik. Jiang Yan mengerang ekspresinya tampak seperti dia melawan tetapi lengan lembutnya memang melingkari leher Xiao Yang saat ini wajahnya penuh kebanggaan. Dia baru saja membawa Jiang Yan kembali ke meja makan aromanya sangat enak. Ayah Xiao Yang awalnya adalah seorang juru masak. Xiao Yang sudah mandiri sejak muda dan pandai memasak. Ketika makanan disajikan, Jiang Yan langsung terpukau dengan meja yang penuh dengan hidangan. Seperti kata pepatah, warna, aroma, dan rasa, inilah maksudnya. Selama masa kurungan di keluarga Jiang, Jiang Yan makan sangat sedikit atau nafsu makannya tidak terlalu baik. Namun, dengan meja Xiao Yang penuh dengan hidangan dan suasana hatinya yang membaik, nafsu makan Jiang Yan sangat terangsang dan dia mulai makan dengan mulut besar. Ini enak, yang ini juga enak. Jiang Yan terus meluap-luap tanpa peduli dengan tata krama makannya. Setelah makan, dia bersendawa dan menatap Xiao Yang dengan tidak percaya. Apa kau benar-benar membakarnya? Tentu saja Xiao Yang sangat percaya diri. Jika dia harus memilih satu keuntungan yang membuatnya paling puas, itu pasti keterampilan memasaknya. Jiang Yan menatap Xiao Yang sambil mendecakkan lidah dengan sangat puas. Dia tampang bisa memasak, punya uang dan menyukai dirinya sendiri. Dengan suami seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang wanita? Setelah beberapa saat, bel pintu berdering di luar. Aku akan pergi membuka pintu. Setelah beberapa saat, Xiao Yang kembali sambil membawa banyak tas. Dia berjalan mendekati Jiang Yan dan berkata sambil tersenyum, lihat apa yang hilang. Jiang Yan memandang Xiao Yang dengan heran dan membuka koper yang penuh dengan tas. Topi pasangan rok kecil pakaian anak orang tua semua yang kubeli sekarang ada di sini. Bagaimana kamu mendapatkannya? Jiang Yan bertanya dengan terkejut. Tepat ketika kamu tertidur, aku meminta Xiao Sui untuk membereskannya, lalu mengirim seseorang untuk mengambilnya, kata Xiao Yang sambil tersenyum. Saat dia melihat barang-barang ini, adegan berbelanja dengan Xiao Yang di kota JM muncul kembali di benaknya. Malam itu asapnya sangat cemerlang, sebuah pengakuan yang mempesona. Jiang Yan tiba-tiba merasa matanya sedikit perih dan setelah berkedip air mata mengalir. Xiao Yang, kamu sangat baik. Jiang Yan terisak dan mengulurkan tangannya untuk berpelukan. Aku juga tahu itu. Xiao Yang memeluknya sebentar lalu melepaskannya. Naik ke atas dan cari kamar yang membuatmu nyaman dan tinggallah di sana. Jiang Yan mengangguk dan tersipu saat dia melihat Xiao Yang. Kamu bilang kamarmu adalah goblin konyol, silakan.
Wajah Jiang Yan langsung dipenuhi dengan kegembiraan dan dia memeluk wajah Xiao Yang dan menciumnya. Ayah, kamu sangat baik, dia tersipu dan berkata dengan lembut seolah bercanda lalu bergegas naik ke atas dengan barang-barang itu. Peri, kau bermain dengan api. Xiao Yang menghela napas panjang. Saat ini terjadi, ponsel berdering. Xiao Yang melihat dan mendapati panggilan dari Lin Hanwen. Halo Paman Lin. Xiao Yang. Lin Hanwen bertanya dengan sedikit kegembiraan. Paman Lin, ada apa? Kamu di mana? Bagaimana kalau aku menjemputmu? Lin Hanwen bertanya langsung, menjemputku? Kenapa kamu ingin menjemputku? Xiao Yang bertanya dengan bingung, tentu saja aku yang mentraktirmu makan. Kamu menyelamatkan hidupku, kemarilah, dan aku akan membuka sebotol anggur merah terbaik untuk. Lin Hanwen terdengar sangat senang. Xiao Yang tiba-tiba menyadari, apakah ini tentang area XC? Ya, kamu benar, memang ada sesuatu yang salah dengan tanah di distrik XC. Keluarga Fang sedang dalam masalah besar sekarang. Lin Hanwen tertawa. Aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Jika kamu tidak membujukku untuk menjual tanah itu kepada keluarga Fang, akulah yang akan menderita sekarang. Sebenarnya bukan apa-apa, aku hanya mengingatkanmu, kata Xiao Yang dengan sopan. Kau pikir ini hanya pengingat, tapi ini menyelamatkan hidupku. Lin Hanwen masih berkeringat deras saat ini. Dia baru saja kembali ke Tiongkok dan sebagai seseorang yang selalu menyukai petualangan, dia berencana untuk melakukan semuanya dan menginvestasikan semua uangnya di wilayah distrik XC, berharap untuk membuka pasar properti Jiangdu dan berakar di sini. Siapa sangka ada sesuatu yang salah di sini. Jika bukan karena Xiao Yang, saya mungkin sudah melompat dari gedung perusahaan sekarang. Ini masalah kecil, mari kita kesampingkan dulu hadiahnya untuk saat ini. Saya agak lelah hari ini dan tidak berencana untuk keluar. Xiao Yang menolak dengan senyuman. Oke, kalau begitu lain kali saya traktir makan malam, tidak masalah. Xiao Yang hendak menutup telepon ketika Lin Hanwen tiba-tiba berkata, Xiao Yang, urusanmu dengan putri keluarga Jiang. Xiao Yang sedikit mengernyit apa yang Paman Lin dengar. Aku dengar kau pergi ke villa liburan keluarga Fang hari ini. Lin Hanwen berbicara langsung tanpa bertele-tele. Ya, Xiao Yang tidak menyembunyikannya dan menjawab langsung. Kamu sudah memikirkannya matang-matang, kan? Lin Hanwen berkata dengan sedikit penyesalan. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yang mengangguk, baiklah, aku sudah memikirkannya matang-matang. Saat ini, di luar sedang hujan deras. Xiao Yang sedang mendengarkan suara hujan, sedikit linglung. Tidak perlu terlalu banyak memikirkan hasil akhir. Hanya ada satu Lin Qiyu dan Jiang Yan. Mendengarkan suara seseorang membersihkan kamar di atas, sosok Lin Qiyu tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yang. Aku sudah memikirkannya matang-matang, aku menginginkan Xiao Yang tentu saja tidak mengatakan paruh kedua kalimat itu. Jika dia mengatakannya, meskipun hari hujan, Lin Hanwen mungkin akan menyerbu rumahnya dengan pisau. Apa yang harus dilakukan? Xiao Yang menggosok pelipisnya. Hujan terus-menerus seperti suasana hati Xiao Yang saat ini. Dia seharusnya senang Jiang Yan kembali, tapi sekarang masalahnya ada di sini. Tiba-tiba aku ingin menjadi bajingan. Xiao Yang menghela napas panjang dan berbaring di sofa memikirkan keputusan sulit itu. Bab 164, biarkan badai datang lebih kuat bangun. Pagi-pagi sekali, Xiao Yang menyiapkan sarapan dan mengetuk pintu Jiang Yan. Pintunya sedikit terbuka tetapi aku mendorongnya dan langsung masuk. Xiao Yang tidak menyangka bahwa gadis ini bahkan tidak menutup pintu dan langsung masuk ke kamar. Aku melihat Jiang Yaojing berbaring di tempat tidur dengan piyama, lengan dan kakinya terentang, dan selimutnya. Meskipun piyama Jiang Yan longgar dan tidak menampakkan sosoknya yang sempurna di mata Xiao Yang, dia cukup menggoda. Aku bangun di pagi hari, selalu ada dorongan yang tidak dapat dijelaskan. Tenggorokan Xiao Yang bergetar dan dia mengulurkan tangannya dan membiarkannya jatuh. Apa yang kau dapatkan adalah kulit yang halus. Hei, mungkin karena tangannya, ini sudah hari ketiga Jiang Yan tinggal di keluarga Xiao. Hari-hari ini Xiao Yang hampir tidak pernah keluar dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama Jiang Yan. Nonton TV, nonton video, dan ikuti anime. Tentu saja, bukan berarti aku tidak ingin keluar. Hanya saja hujan terus-menerus. Hujan mulai beberapa hari yang lalu tapi sepertinya tidak akan berhenti akhir-akhir ini. Mereka berdua tinggal di bawah atap yang sama dan meskipun Xiao Yang memanfaatkan banyak hal, selain keengganan Jiang Yan, Xiao Yang sendiri juga tidak bisa melupakannya. Lin Qiyue masih terngiang-ngiang di benakku. Tidak dapat mengetahui masalahnya, Xiao Yang sendiri tidak dapat memulai. Melihat Jiang Yan yang malas berbaring di tempat tidur Xiao Yang tiba-tiba membungkuk. Ini membuat Jiang Yan takut. Apa yang kamu lakukan? Memanfaatkan kesempatan. Xiao Yang tersenyum, memegang lengan Jiang Yan, dan mulai menciumnya dengan paksa. Yang terakhir terkejut, tetapi segera menutup matanya dan mulai merespons, menikmati kelembutan Xiao Yang. Awalnya, Xiao Yang cukup lembut, tetapi segera dia melingkarkan lengannya di sekitar Jiang Yan, berharap dia bisa menggabungkan seluruh tubuh Jiang Yan ke dalam dirinya sendiri. Tangan Xiao Yang lain juga tidak diam bergerak perlahan dari pinggang ramping ke bawah. Apakah ini sarapan? Jiang Yan menatap pria di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan intoksikasi. Ya, Xiao Yang tidak berhenti, bibirnya menekan bibirnya lagi, agak mendominasi.
Tapi setelah beberapa saat, dia perlahan mencium turun lagi. Tangan-tangan itu juga melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam sekejap saja, Jiang Yan merasa seluruh tubuhnya lemas dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sama sekali. Dia memeluk leher Xiao Yang, menyandarkan kepalanya padanya, dan berkata dengan menyedihkan, Xiao Yang, ini belum cukup. Dengan kata-kata ini Xiao Yang tertegun. Dia menatap Jiang Yan dan berkata dengan pahit, Jiang Yan, you tahu kamu adalah seorang goblin. Xiao Yang menghela napas panjang. Aku tidak tahu mengapa jika Lin Qiyue yang berbaring di tempat tidur saat ini Xiao Yang mungkin tidak akan begitu marah. Hanya setiap gerakan Jiang Yan yang membangkitkan api di hatinya. Namun Jiang Yan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Kalau begitu aku akan menjadi perimuk Xiao Yang, mulai sekarang aku akan menjadi peri kecilmu. Oke, jawab Xiao Yang, dan tangan besarnya turun menamparkan pantat Jiang Yan dengan keras. Yang terakhir berteriak dan naik dari tempat tidur. Ayo pergi dan makan, Xiao Yang baru saja membuat sarapan ala kadarnya. Jiang Yan mengaitkan lengannya di leher Xiao Yang dengan posisi yang sangat tidak senonoh. Xiao Yang hanya menghela napas dan mengutuk sialan iblis, lululu. Jiang Yan memasang wajah dan segera meletakkan kaki panjangnya di atas Xiao Yang, makan yang enak. Jiang Yan sedang minum susu, tetapi mulutnya seperti corong dengan susu putih bersih selalu menetes pelan dari sudut mulutnya. Kau bermain api lagi, dasar goblin sialan. Xiao Yang mengusap kaki panjang Jiang Yan dan menghela napas. Aku sedikit takut kalau aku tidak bisa menahannya. Jiang Yan tertegun sejenak dan menatap Xiao Yang. Apa yang harus kulakukan? Jika kamu terus melakukan ini, aku akan sakit. Wajah Jiang Yan langsung memerah dan dia mengutuknya dalam hati sebagai seorang berandal. Namun matanya sesekali melihat ke tubuh bagian bawah Xiao Yang. Konon pria adalah hewan yang berpikir dengan tubuh bagian bawah mereka yang benar-benar benar. Jiang Yan terkikik dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Konon ini adalah keterampilan terkenal seorang bintang wanita tertentu, Zen satu jari. Seekor capung menyambar air, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yang melotot pada Jiang Yan dan detik berikutnya dia mendorongnya ke atas meja makan. Cangkir itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang dan susu tumpah ke seluruh lantai. Jiang Yan sedikit takut Xiao. Bahkan sebelum dia bisa mengucapkan kata yang Xiao Yang membungkam mulutnya. Tiba-tiba pikiran Jiang Yan menjadi kosong, dia hanya menutup matanya dan merespons. Berkali-kali Xiao Yang benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini dia seperti binatang buas yang ganas dari zaman kuno yang mendominasi dan kasar, dan dia ingin mencabik-cabik iblis di depannya menjadi berkeping-keping. Jiang Yan memeluk leher Xiao Yang dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan padanya, hanya menggigit bibirnya dengan ringan dan menggumamkan nama Xiao Yang. Xiao Yang mencium sepanjang jalan ke bawah, tiba-tiba, sebuah tangan besar melambai. Tubuh Jiang Yan sedikit gemetar dan pijamannya sudah jatuh ke lantai. Jiang Yan tidak bisa tertawa seperti sebelumnya. Dia hanya mengenakan pakaian tipis dan karena takut dia akan terlalu kedinginan, Xiao Yang sudah mengulurkan tangannya untuk membuatnya tetap hangat. Dia secara naluriah memeluk pinggang Xiao Yang dan punggungnya bergelantungan padanya seperti gurita. Xiao Yang, ayo naik ke atas, bisakah kamu naik ke atas? Jiang Yan menggigit bibir merahnya dan berbisik pelan. Xiao yang baik mengangkat Jiang Yan. Karena saat ini Jiang Yan tidak lagi memiliki kekuatan di tubuhnya. Setelah beberapa saat Xiao yang menggendong Jiang Yan kembali ke kamar. Tapi kali ini sebelum Xiao yang bisa bereaksi, Jiang Yan mengambil inisiatif untuk menciumnya. Mereka berdua kembali terlibat satu sama lain. Xiao yang memeluk pinggang ramping Jiang Yan dan menurunkannya dengan tangannya di belakangnya. Kenapa kancing ini aku? Aku akan melakukannya. Xiao yang cium aku. Keduanya seperti kayu kering dan memicu api yang langsung menyala. Untuk malam pernikahan, Jiang Yan sudah melupakannya. Jika dia menginginkannya, aku akan memberikannya kepadanya. Karena dia ditakdirkan untuk tidak pernah memiliki pria lain. Dia mengambil inisiatif untuk mencium Xiao Yang dan menanggalkan pakaiannya. Di luar hujan deras, ada suara gemuruh petir yang keras di dalam ruangan. Ada juga badai hujan petir dan guntur, keduanya tenggelam di sini. Awan gelap tumbuh semakin gelap dan rendah menekan ke arah laut. Dan ombak bernyanyi saat mereka bergegas ke langit untuk bertemu guntur. Guntur menggelegar terbang dengan bangga di atas laut yang bergemuruh di tengah kilat. Ini adalah seruan Nabi kemenangan, biarkan badai datang lebih dahsyat lagi. Bab 165 Langit runtuh. Pertempuran berlangsung sepanjang sore. Jiang Yan terbaring lemah dalam pelukan Xiao Yang saat ini. Xiao Yang hanya melihat keluar jendela. Di luar masih hujan deras. Xiao Yang hanya akan mencintaiku dalam hidup ini, kan? Suara Jiang Yan sedikit lemah, mungkin dia lelah. Xiao Yang tidak menjawab, tetapi bertanya, hujan sudah turun selama 3 hari. Ya, aku tidak pernah berhenti. Xiao Yang sedikit mengernyit. Dia dengan santai membolak-balik ponselnya dan memeriksa kondisi cuaca di beberapa aplikasi obrolan. Memang hujan deras berlangsung selama 3 hari tanpa berhenti. Pada saat ini, sebuah pesan teks dikirim ke telepon seluler. Siaga merah. Ini adalah kedua kalinya Xiao Yang menerima pesan teks siaga merah mengenai bencana hujan. Saya membuka browser dengan santai dan tiba-tiba berita tentang hujan deras muncul di halaman rekomendasi berita browser. Sepertinya hujan akan terus turun.
Xiao yang hanya berbicara dengan santai dan tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu dan dengan cepat membuka peta perencanaan kota dari gudang sistem di benaknya. Distrik Guangming, area yang terkena dampak terparah. Area yang terkena dampak terparah ini tidak merujuk pada bencana hujan, kan? Mustahil, ini hanya hujan deras, biarkan saya berbicara tentang dua sisi. Setelah beberapa hari, ayah dan anak keluarga Fang telah pulih dari kemerosotan mereka. Sepertinya akan membutuhkan waktu bagimu untuk sepenuhnya mengambil alih posisi kepala keluarga. Fang Zhen menatap putranya dan berkata tanpa daya. Ayah, saya mengerti, Fang Jingyang mengangguk. Para tetua Anda sangat tidak puas dengan proyek di distrik XC ini. Kamu juga tahu bahwa kali ini keluarga Fang kita menderita kerugian besar dan lebih dari 10 tahun kerja keras menjadi sia-sia. Fang Zhen menghela napas panjang. Pada saat ini pelipisnya sudah tampak sedikit berubah. Hanya dalam beberapa hari, dia tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Sekarang mereka menekanmu untuk mengambil posisi wakil presiden di perusahaanmu. Lalu, wajah Fang Jingyang tiba-tiba menjadi pucat. Tidak apa-apa, aku akan menekannya untukmu, tetapi kali ini kita ayah dan anak akan mengerahkan segalanya. Dengar, tidak boleh ada masalah lagi dengan proyek Taman Sains dan Teknologi Guangming. Ekspresi Fang Zhen berubah dan dia menginstruksikan dengan serius. Ya, saya mengirim orang untuk mensurvei geologi di dekatnya semalam dan tidak ada masalah. Baguslah, Fang Zhen mengangguk. Selama tidak ada masalah dengan tanahnya, semuanya akan baik-baik saja. Tanah di area XCC sangat penting, tetapi sekarang tidak ada ruang untuk pemulihan, jadi lebih baik pindah ke area Guangming. Saya telah berbicara dengan orang-orang dari beberapa departemen baru-baru ini dan kami masih membahas bagaimana cara menggeser pusat ekonomi selanjutnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kemungkinan besar itu akan berada di distrik Guangming. Berbicara tentang ini, ayah dan anak itu saling setuju dan ekspresi mereka sangat konsisten. Selama Taman Sains dan Teknologi Distrik Guangming dikembangkan, kerugian di distrik XC tidak akan menjadi masalah besar. Faktanya, ini lebih kuat dari sekarang, saya mendengar tentang lelang malam itu. Anda bertekad untuk mendapatkan sebidang tanah itu. Jika Xiao yang mengambilnya, saya khawatir kita akan menyesalinya sekarang, Fang Zhen memuji. Berbicara tentang Xiao Yang, ekspresi mereka berubah lagi. Pada saat ini, Fang Jingyang sangat membenci Xiao Yang. Jika bukan karena dia, Jiang Yan pasti sudah berbaring di pelukannya sekarang dan tidak akan ada begitu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Ngomong-ngomong, ini baru saja diantar, coba lihat. Wajah Fang Zhen muram dan dia menyerahkan selembar informasi kepada Fang Jingyang. Apa ini? Fang Jingyang mengambilnya. Apakah ini Xiao Yang? Benar, ini adalah foto-foto interaksi Xiao Yang dan Lin Hanwen sebelumnya. Tidak hanya itu, Xiao Yang juga pergi ke rumah Lin Hanwen beberapa kali. Wajah Fang Zhen tampak jelas marahnya, dan tinjunya mengepal. Urat-urat terlihat jelas, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya, tetapi pertahanannya masih jebol. Fang Jingyang menemukan kuncinya setelah berpikir sedikit. Ayah, apa kau mengatakan bahwa tanah yang dijual kembali oleh Hanwen Real Estate kepada keluarga Fang adalah jebakan yang dipasang oleh Xiao Yang dan Lin Hanwen? Sangat mungkin. Sialan, Fang Jingyang tiba-tiba menjadi berang dan tanpa sadar menendang meja di sampingnya. Terdengar suara keras, meja itu tidak bergerak, tetapi kakinya terasa mati rasa. Apa sebenarnya yang coba dilakukan Xiao Yang? Fang Jingyang mengutuk dan kebenciannya terhadap Xiao Yang semakin meningkat. Dia datang ke sini hanya untuk keluarga Fang kita. Bagaimanapun, dia adalah tokoh terkenal di Jiangdu. Fang Zhen menutup matanya, menarik napas panjang, dan tidak hancur seperti Fang Jingyang. Namun meski begitu, masih ada sedikit kemarahan di wajahnya. Sepertinya pasti ada sesuatu yang salah dengan latar belakang Xiao Yang. Lawan ini tidak boleh diremehkan, Fang Zhen mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, jika Xiao Yang dan Lin Hanwen menggali lubang bersama, lalu mengapa kita tidak menerima berita apapun? Mereka seharusnya tahu bahwa ada masalah dengan tanah ini sebelumnya. Fang Jingyang bertanya dengan bingung, hanya ada satu kemungkinan. Orang-orang yang kita tempatkan di sekitar Lin Hanwen telah berbalik melawan kita. Kalau tidak mungkin kita tidak tahu apa-apa tentang survei geologi itu. Setelah berpikir sejenak, Fang Zhen melambaikan tangannya dan berkata, kirim semua orang di sekitar Lin Hanwen masuk. Mereka tidak berguna. Fang Jingyang mengangguk dan melihat keluar jendela. Cuaca dengan hujan deras sama seperti suasana hati dia dan putranya, sangat menyedihkan. Kapan hujan ini akan berhenti? Fang Zhen menyipitkan matanya dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang dia duduk dan melihat TV yang tergantung di dinding. Saat itu hampir pukul 7. Setiap kali pada jam segini, dia akan menyalakan TV untuk menonton berita dari Jiangdu. Meskipun suasana hatiku sedang sangat buruk akhir-akhir ini, tidak ada pengecualian. TV menyala, sebuah berita Suna muncul di layar. Sama seperti di luar, cuacanya berawan dan hujan. Seorang jurnalis terlihat mengenakan jas hujan dan memegang payung, berdiri secara profesional di dekat sebuah bendungan. Ini adalah Sungai Kuai di Jiangdu, sungai induk Jiangdu. Seperti yang Anda lihat, aliran air Sungai Kuai telah naik sangat cepat dan hampir mencapai titik kritis. Kami secara khusus mengundang Profesor Wang, seorang ahli masalah air, untuk menjelaskan kepada kita dampak hujan lebat ini terhadap Jiangdu kita. Permisi Profesor Wang, ketinggian air bendungan telah mencapai puncaknya. Apakah menurut Anda kita harus membuka pintu air dan mengalihkan sebagian air sungai ke hilir?
Profesor Wang mendorong kacamatanya dan berkata sambil tersenyum, sudah pasti pintu air akan dibuka untuk mengalirkan air ke hilir. Tetapi sudah diketahui bahwa daerah hilir Sungai Huaihe berada di distrik Guangming yang merupakan salah satu pusat ekonomi Jiangdu dan juga salah satu dataran terendah di Jiangdu. Jika kita membuka gerbangnya dengan gegabah, Profesor Wang menjelaskan perlahan. Di sini Fang Zhen juga mengangguk. Aliran airnya sangat deras, jadi sudah pasti pintu bendungan harus dibuka, tetapi berapa banyak air yang harus dilepaskan dan kemana harus dilepaskan, semuanya adalah masalah. Setidaknya distrik Guangming tidak boleh kebanjiran. Memikirkan hal ini, Fang Zhen tiba-tiba mengerutkan kening dan merasakan alisnya berkedut. Konstruksi bendungan kita sangat kokoh, Profesor Wang melanjutkan. Namun pada saat ini terdengar suara ledakan keras. Ini adalah siaran langsung. Reporter wanita dan Profesor Wang sama-sama terkejut. Kamera tiba-tiba berputar dan bergerak menuju bendungan. Suara deras air mengalir yang besar langsung menusuk gendang telinga semua orang. Pada saat ini Fang Zhen tiba-tiba berdiri dari kursinya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bendungannya runtuh, reporter wanita itu terkejut. Profesor Wang tampak pucat. Saat ini bibir Fang Zhen menjadi pucat dan dia gemetar sangat keras hingga tidak bisa berbicara. Ini bukan jebolnya bendungan langit runtuh bab 166 samudra luas menggelegar. Tidak seperti guru, suara bendungan yang jebol lebih mengejutkan daripada suara badai guru. Di bawah kamera air sungai menderu turun seperti binatang buas. Dalam sekejap mata, air meluap dari saluran sungai asli dan mengalir kemana-mana seperti ombak di laut yang mengejutkan. Reporter wanita dan Profesor Wang melihat semua ini dengan takjub. Namun segera seseorang bergegas dan membawa keduanya pergi. Kamera bergerak semakin jauh, tetapi Fang Zhen mati rasa. Dia membuka mulutnya lama sekali, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Sekarang terowongan cahaya. Ini adalah terowongan yang baru dibangun di distrik Guangming dengan arus lalu lintas yang konstan. Hujan deras sama sekali tidak memengaruhi pekerja yang pulang pergi kerja. Jangan khawatir, aku sedang dalam perjalanan ke bandara sekarang. Jangan khawatir, saya baru saja menyelesaikan ujian SIM saya, tunggu sebentar. Di dalam mobil merah, seorang gadis meletakkan teleponnya. Dia sepertinya tidak terlalu pandai mengemudi. Dia hanya menatap ke depan dengan ekspresi gugup di wajahnya. Apakah ada lampu lalu lintas di depan? Mengapa mereka semua berhenti? Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar penuh kejutan. Ini adalah adegan yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya. Ini adalah ombak. Ombak menerjang masuk dan air sungai tiba-tiba mengalir ke dalam terowongan. Di depan, sebuah sepeda listrik terbalik akibat ombak dan pengendara juga tersapu beberapa meter jauhnya. Gadis itu benar-benar terpana, pikirannya menjadi kosong. Mengapa ada air yang mengalir kembali ke dalam terowongan? Tidak ada yang menjawab pertanyaannya, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan semua mobil berhenti. Orang-orang pemberani hanya membuka pintu mobil dan berlarian keluar. Namun, bagaimana kekuatan manusia dapat menahan gelombang dahsyat seperti itu? Namun, setelah beberapa saat seseorang tersapu ombak dan menabrak kendaraan lain sambil berteriak. Kali ini tidak ada yang berani bergerak, semua mobil berhenti dan berkerumun di dalam terowongan. Untungnya, ombaknya hanya ganas di awal dan air mengalir perlahan setelahnya. Terowongan cahaya yang dibangun lebih dari setahun yang lalu kini diselimuti kegelapan. Gadis itu dengan cepat menutup pintu mobil dan jendelanya. Untungnya, segel mobilnya cukup bagus. Air menyebar dan hampir mencapai jendela mobil tetapi terisolasi di luar. Untuk waktu yang lama, permukaan air tidak naik. Gadis itu tiba-tiba merasa bahwa udara di dalam mobil agak tipis. Dia dengan cepat membuka skylight, udara terasa pengap dan dia menghela napas panjang. Namun bersamaan dengan udara itu, ada jeritan dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya. Cuacanya suram dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sini. Dia tidak berani membuka pintu pun dia tidak bisa membukanya. Begitu pintu dibuka, air sungai di luar akan langsung mengalir masuk ke dalam mobil. Aku takut sebelum aku sempat keluar, sungai yang masuk akan langsung menenggelamkanku. Meskipun ada sirkulasi udara, napas gadis itu menjadi lebih cepat. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan, wajahnya penuh kecemasan. Sebuah panggilan telepon dilakukan. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Gadis itu tiba-tiba merasakan keputusasaan. Sepasang sepatu melayang melewati jendela mobil. Jeritan dan tangisan di sekeliling sangat menyedihkan. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Mata gadis itu memerah karena cemas. Pada saat ini, laporan darurat juga terdengar di pemutar mobil. Berita mendesak bendungan Jiangdu telah jebol, air sungai sekarang mengalir ke hilir. Air sungai yang naik telah menembus tepi sungai dan langsung menuju distrik Guangming yang dataran rendah. Saat ini, departemen terkait telah membentuk tim penyelamat. Selanjutnya, popularkan pengetahuan tentang pencegahan banjir. Dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Namun, pada saat ini, dia berada di tengah terowongan. Ada kendaraan hampir di mana-mana. Jendela atap hanya dapat membuka lubang kecil dan meskipun saya kecil, saya tidak takut untuk keluar. Dia hanya bisa melakukan panggilan telepon. Cepat dan jawab, wajahnya penuh kecemasan. Akhirnya panggilan itu tersambung. Tiba-tiba air mata gadis itu bergulir dan matanya menjadi basah. Xiao Yang. Lin, kenapa kau meneleponku? Saat ini Xiao Yang sedang berbaring di tempat tidur. Di sebelahnya ada Jiang Yan yang masih mengenakan pakaiannya.
Pada saat ini wajah Jiang Yan memerah. Barusan, Xiao Yang tidak bisa menahan diri lagi. Untungnya kali ini Xiao Yang mengizinkannya menggunakan tangannya. Dengan cara ini kamu tidak akan membuat dirimu lelah. Melihat ekspresi aneh Xiao Yang, Jiang Yan segera maju. Ada apa? Tidak ada. Saat ini, di ujung telepon sana. Xiao Yang Wu, ada apa? Mengapa kamu menangis? Xiao Yang tertegun. Jiang Yan juga tertegun dan menatap Xiao Yang. Selamatkan aku Xiao Yang, aku sangat takut. Suara Lin Qiyue terdengar. Xiao Yang dengan cepat berdiri. Di mana kamu? Aku di sini di terowongan Guangming di distrik Guangming Air. Lin Qiyu mungkin terlalu cemas dan dia mengatakan sesuatu yang lain saat dia berbicara. Begitu banyak air. Bendungan telah jebol, air sungai masuk deras, aku tidak bisa keluar dari mobil. Wu, selamatkan aku. Lin Qiyu mulai menangis dan kata-katanya menjadi ragu. Tunggu aku. Jangan tutup telepon, Xiao Yang menginstruksikan dan segera bangkit dan mengenakan pakaiannya. Apa yang terjadi? Ini mendesak, aku harus keluar sebentar. Xiao Yang hanya menjawab dan dengan cepat mengenakan pakaiannya. Akhirnya dia mengerti apa arti daerah yang paling parah terkena dampak. Banjir meluap balik dan bendungan jebol. Distrik Guangming akan menjadi daerah yang paling parah terkena banjir. Jiang Yan belum mengenakan pakaiannya, jadi dia menemukan payung dan menyerahkannya kepada Xiao Yang sedang berpakaian. Ponsel Xiao Yang melirik ponsel yang masih di tempat tidur. Jiang Yan mengambilnya dan melihatnya. Lin Qiyu, itu dia. Jiang Yan sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan telepon itu kepada Xiao Yang. Melihat ekspresi aneh Jiang Yan, Xiao Yang menebak sesuatu. Dia melirik Jiang Yan dan berkata dengan lembut, tunggu sampai aku kembali. Suara itu jatuh, Jiang Yan segera tersenyum, oke. Xiao Yang tidak berkata apa-apa lagi dan bergegas keluar pintu bahkan tanpa menutup pintu. Xiao Yu, apakah kamu masih di sana? Lin Qiyue berkata dengan sedikit air mata di suaranya. Oke, tunggu aku akan segera ke sana. Raungan terdengar. Xiao Yang mengerutkan kening dan bergegas keluar dari komunitas. Bagaimana situasinya sekarang? Airnya tidak naik lagi, jangan buka pintu, tunggu aku. Saya tidak bisa membuka pintu bahkan jika saya mau. Tekanan airnya sangat tinggi, Lin Qiyue berkata sambil tersenyum. Entah kenapa, Lin Qiyue sangat panik pada awalnya tetapi setelah mendengar suara Xiao Yang, dia menjadi jauh lebih tenang. Atau lebih tepatnya rasa aman yang Xiao Yang berikan terlalu kuat. Ngomong-ngomong Xiao Yang, kenapa aku mendengar suara perempuan barusan? Xiao Yang terdiam. Bagaimana dia masih bisa mengajukan pertanyaan seperti itu pada saat ini? Apakah ini penting? Xiao Yang tidak menjawab, tetapi bertanya tentang karakteristik dan lokasi kendaraan tersebut. Tentu saja, Anda tidak bisa masuk ke distrik Guangming dengan mobil. Xiao Yang baru saja berkendara ke sekitar dan mendapati bahwa dia tidak bisa masuk lagi. Saat ini distrik Guangming adalah lautan luas. Bab 167 penyelamatan terowongan. Melihat area terang yang seperti air pasang, Xiao Yang hanya bisa menghentikan mobilnya. Pada saat ini, banyak orang yang menonton dan berteriak. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa distrik cerah yang dikaruniai harapan tinggi akan disambut bukan dengan kecerahan tetapi dengan gelombang pasang. Tunggu sebentar, aku akan segera sampai, kata Xiao Yang kepada Lin Qiyue di ujung telepon. Melihat air sungai yang keruh, aku jadi berpikir keras. Airnya tidak dangkal, mencapai sekitar pinggang Xiao Yang. Bukannya kita tidak bisa langsung berjalan menyeberang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah air sungai yang keruh itu. Misalnya, penutup lubang gat yang terbuka atau beberapa puing. Jika saya tertabrak, saya mungkin dalam bahaya. Sepeda bersama yang tergeletak di tanah dianggap sebagai penghalang yang relatif kuat. Xiao Yang hanya bisa melihat setang sepeda. Jika dia mengarungi air berlumpur, dia pasti akan tersandung. Setelah memikirkannya, dia menyimpan payungnya. Saat ini cuaca hujan sepertinya sudah membaik pesat. Hujan turun dengan deras dan Xiao Yang tidak punya pilihan selain mencondongkan tubuh ke depan menggunakan tiang payung. Xiao Yang, apakah kamu masih di sana? Mungkin karena dia sudah lama tidak mendengar suara Xiao Yang, Lin Qiyue tiba-tiba menjadi sedikit takut dan bertanya dengan hati-hati. Jawaban tegas eksis Xiao Yang juga membuat Lin Qiyue merasa jauh lebih tenang. Sungai menjadi semakin dalam, tetapi selalu sedalam dada. Xiao Yang tidak tahu apa yang ada di depannya, jadi dia berasumsi bahwa payungnya tidak mengenai rintangan apapun sehingga dia dengan berani berjalan maju. Hujan musim dingin sangat dingin membekukan. Meskipun itu suhu manusia, itu juga sekitar 6 atau 7 derajat. Kaki Xiao Yang sedikit membeku kaku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak dan hanya berjalan maju perlahan. Di kejauhan terdapat terowongan cahaya sungai menjadi lebih dangkal. Kali ini kecepatan Xiao Yang meningkat pesat. Tidak jauh dari sana semua kendaraan berhenti menghalangi tempatku berada di terowongan. Suara Xiao Yang datang Lin Qiyu bersenandung. Di sana-sini ada tangisan dan teriakan terus-menerus dan sangat bising. Namun tim penyelamat mungkin akan segera tiba dan Xiao Yang tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Ketika mereka sampai di terowongan, Xiao Yang merasa jauh lebih nyaman karena terowongan itu melindunginya dari hujan. Dia menyeka wajahnya dengan satu-satunya celana dalamnya yang relatif bagus dan mengangkat rambutnya yang basah. Xiao Yang tertegun sejenak. Tetapi saya mendapati bahwa layar ponselnya hitam. Barulah Xiao Yang menyadari bahwa ponselnya telah terendam air di suatu waktu dan dia tidak dapat lagi menghubungi Lin Qiyue.
Di sisi ini, Lin Qiyue juga terkejut dan mendapati bahwa telepon telah ditutup. Namun ketika dia menelepon lagi, dia mendapati bahwa dia tidak bisa menghubungi telepon Xiao Yang sama sekali. Saat ini, terowongan itu terlihat seperti terowongan jembatan di atas sungai. Di luar hujan terus turun dan sungai mengalir. Tanpa suara Xiao Yang, wajah Lin Qiyue dipenuhi kepanikan. Di sini Xiao Yang melihat terowongan yang penuh dengan kendaraan dengan kerutan di wajahnya. Ponsel sampah macam apa ini bahkan tidak tahan air. Xiao Yang memasukkan kembali ponsel itu ke dalam sakunya dan perlahan menggerakkannya lagi. Di terowongan ini, beberapa kendaraan sudah terendam air sungai, tetapi untungnya orang-orang di dalamnya tampaknya sudah dievakuasi. Sekilas, tampak seperti begitu banyak mobil yang jatuh ke air. Pemandangan ini jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Xiao Yang tidak lagi berjalan maju perlahan. Dia melipat payungnya dan berlari maju Lin Qiyu. Lin Qiyu, di mana kamu? Xiao Yang berteriak dengan keras. Dia tahu bahwa mobil yang Lin Qiyu bicarakan adalah BMW merah. Namun sungai itu terlalu dalam saat itu logo mobil tidak terlihat sama sekali dan kendaraan merah di terowongan itu tidak kecil. Tidak mudah menemukan mobil atau orang di dalam terowongan yang panjangnya hampir 1 kilometer. Selain itu telepon itu basah kuyup saat ini jadi tidak ada kabar dari Lin Qiyue. Xiao Yang menjadi semakin khawatir dan dia akan menamparkan setiap mobil merah yang dia dekati. Lin Qiyu. Xiao Yang sedikit lelah berteriak terutama karena air sungai terlalu dingin ditambah dengan perjalanan yang panjang bahkan dengan penguatan sistematis yang membuat fisiknya lebih kuat dari orang biasa. Dia masih merasa sangat tidak nyaman saat ini. Kakinya membeku tetapi Xiao Yang tidak punya pilihan selain terus bergegas maju. Lin Qiyu. Setelah berlari beberapa ratus meter, saya melihat ke belakang dan hampir tidak bisa melihat pintu masuk terowongan dengan jelas. Xiao Yang menjadi semakin cemas dan terus berteriak ke depan. Tiba-tiba air sungai mulai mengalir masuk lagi, beberapa mobil berguncang. Apa yang terjadi sebelum Xiao Yang bisa bereaksi? Gelombang air yang tiba-tiba datang hampir membuatnya jatuh ke tanah. Melihat permukaan air naik lagi, Xiao Yang tidak ragu-ragu lagi. Dia melangkah maju, meneriakkan nama Lin Qiyue. Di sisi ini, Lin Qiyue melihat sekeliling tetapi masih tidak bisa melihat Xiao Yang. Ditambah lagi dengan naiknya air sungai secara tiba-tiba, jantungnya tiba-tiba mencelos. Tepat pada saat ini sebuah gelombang tiba-tiba menerjang dan menghantam jendela mobil seolah-olah memberikan tamparan keras di wajah kedua mobil itu. Mobil itu juga berguncang. Lin Qiyue benar-benar panik. Dia berusaha keras untuk mendorong pintu mobil hingga terbuka dan keluar dari kurungan ini. Namun sekeras apapun dia mencoba, pintu mobil itu sama sekali tidak bisa digerakkan. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia mendorong semua pintu mobil dengan keras. Tidak bisa dibuka, dia tampak terpenjara di dalam sangkar. Hanya dalam sesaat, perasaan putus asa muncul di hati Lin Qiyue dan air mata tiba-tiba keluar dari matanya. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingaku. Lin Qiyu, apakah itu Lin Qiyu? Dia menoleh dan melihat Xiao Yang menepuk sebuah mobil merah dan memanggil namanya dengan cemas. Xiao Yang, aku di sini. Xiao Yang, selamatkan aku. Lin Qiyue berteriak sekuat tenaga dengan air mata di matanya. Setelah mendengar ini Xiao Yang berlari dengan cepat. Lin Qiyu, Xiao Yang, selamatkan aku. Wowo. Keduanya berdiri terpisah satu sama lain melalui jendela. Xiao Yang melihat air sungai yang hampir mencapai dadanya dan menghela napas panjang. Jangan menangis, aku akan segera menyelamatkanmu. Xiao Yang sedikit mengernyit dan dia buru-buru menarik stang di luar mobil. Aku tidak bisa membukanya, Xiao Yang, pintu itu tidak bisa dibuka. Itu tidak bisa dibuka. Xiao Yang menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan tetapi pintu mobil tetap tidak bergerak. Melihat ini, Lin Qiyu menjadi semakin cemas dan berteriak panik, selamatkan aku, Xiao Yang, selamatkan aku. Sesaat, wajah Rong Yue sepenuh air mata. Jangan cemas. Melihat ini, Xiao Yang mengayunkan sikunya dan memukul jendela mobil. Bang! Siku Xiao Yang agak kebas tetapi jendela mobil tetap stabil seperti batu. Tunggu sebentar, Xiao Yang menarik napas dalam-dalam dan lari dengan cepat. Siapa yang punya palu? Pinjami aku. Dia berlarian dan bertanya kepada semua orang. Lin Qiyue menatap Xiao Yang, air matanya mengalir di wajahnya tak terkendali tetapi hatinya masih dipenuhi dengan kehangatan. Dia terisak tetapi berhenti menangis dan menunggu Xiao Yang, apakah kamu punya palu? Xiao Yang memukul setiap mobil, tidak ada palu, aku juga tidak punya, tunggu tim penyelamat. Beberapa orang berada di dalam mobil tetapi tidak membuat suara.